Sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu sama dengan Tuhan kami, di mana Tuhan kami minta korban darah manusia? Anda mengatakan tidak ada yang minta, tapi Tuhan kami sendiri yang datang mengorbankan dirinya. Wow. Wow. Ini terkait dengan penebusan dosa, Bung. Ini terkait dengan penebusan dosa. Muatan daripada qarib dan juga karof adalah ketika Tuhan itu memiliki kedekatan kepada hambanya, itu dikarenakan hambanya sudah dihapuskan dosanya. Maka konsep ini kemudian di Islam maupun di Yahudi, ketika orang itu memiliki dosa, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Di Islam disebut berkurban. Oke, kurbannya hewan. Untuk apa kurban itu dilakukan? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang Yahudi untuk apa melakukan kurban? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah, Kristen ya mengorbankan manusia Yesus untuk menebus dosanya. Sekarang yang saya jadikan pertanyaan, yang menjadi pertanyaan, kalian mengorbankan manusia itu untuk dewa mana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. konsen terhadap pertanyaan saya, bahwa kepada Tuhan mana, kepada dewa siapa kalian mempersembahkan darah Yesus? Tuhan kami hanya minta darah hewan. Nah, darah Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Jawab itu, jangan kemana-mana. Saya nggak usah panjang-panjang, silakan. Iya, oke, saya jawab. Sebelum saya jawab, saya luruskan dulu. Jadi korban dalam bahasa Ibrani itu bukan karof ya kawan-kawan ya. Tapi karban, akar katanya adalah kara, artinya mendekat. Jadi mendekat dalam bahasa Ibrani itu bukan karof, tapi kara. Bang Suma bisa googling sendiri dalam penjelasan sastra bahasa Ibrani di sarapan pagi tentang kata korban dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau bahas tentang bahasa Ibrani jangan cuma-cuma dari situs-situs yang nggak jelas. Sekarang saya jawab, orang Kristen itu Saya belajar, Bung. Saya belajar Ibrani, Bung. Ingat ya, huruf Ibrani itu awalnya tidak memiliki nikut, ya. Jadi kamu boleh membacanya karib, karob, korup, kerop, kerok, kerek, bisa kau baca. Tidak ada tanda baca di situ. Ada kata karob dalam bahasa Ibrani, Bang. Yang ada itu karban, kata katanya kara. Aduh, parah ini, parah. Lanjut. Iya, Bang. Kalau abang nggak percaya, bukan sarapan pagi. Sarapan pagi, saya makan malam, saya bukan sarapan pagi. Saya belajar, saya punya guru Demian. Udah lanjut. Ya, bukan karof ya, Bang Suma ya. Yang benar adanya karaf. Karof, karaf, karib itu sama aja, tergantung nikutnya. Lanjut. Jangan so tahu. Jangan so tahu. Karaf itu, iya bukan. Ini karaf itu nggak ada fat. Jangan so tahu. Saya katakan jangan so tahu. Bahasa Ibrani itu awal turunnya itu gondol, tidak ada nikut, nggak ada tanda baca. Oke? Aduh, ganti-gantian Bang Juma. Ya, makanya jangan membodohi, jangan so tahu. Lanjut. Kok setahu nggak ada fat, jadi bacanya kara bukan karaf atau karof. Kalau udah, jangan so tahu. Kamu nggak usah hal-hal sepele, Bung. Hal sepele seperti ini nggak usah kau besar-besarkan. Dewa aja, dewa. Kepada dewa siapa kau persembahkan darah Yesus? Jawab. Iya, saya nggak besar-besarkan, saya jelasin aja. Kan ganti-gantian, saya kan jawab, Bang. Kalau bahasa Arab, ro itu nikut a, harokat a dibaca ro. Kalau Ibrani, kalau nikut a nggak dibaca ro. Jadi kara, nggak ada fatnya. Kecuali ada fat, baru bacanya karaf. Tapi bacanya kara, nggak ada fatnya. Jadi kara itu artinya mendekat. Mendekat untuk apa? Untuk menyucikan dosa. Dan itu nggak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam mengorbankan hewan untuk penyucian dosa, nggak ada. Tapi mengikuti milah Ibrahim, nggak ada tujuannya tuh, nggak ada hubungannya ke Bang Suma. Pertanyaan saya apa? Saya jawab. Kami dengarkan,
kami tidak pernah menjadikan manusia sebagai penebus, enggak. Yesus Kristus kami imani sebagai Hashem yang datang menebus kita, bukan manusia dia. Dia wujudnya manusia, dia punya natur manusia. Namun dia adalah ilahi yang datang ke dunia ini. Dan di dalam kitab Yesaya dikatakan, Adonai Hashem yang akan menjadi Mosia, yang akan menjadi penebus. Yesaya 60 itu dasarnya. Dan Allah nggak pernah menjadi penebus. Di mana ayatnya? Saya nanya balik ke Bang Suma. Di mana ayatnya dalam Quran Allah menjadi penebus? Tunjukin saya di dalam hadis dan Quran Allah Subhanahu wa taala menjadi penebus. Ayo silakan. Di Al-Quran itu jelas ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghapuskan dosa umat manusia dengan prosesi syariat. Makanya di dalam Islam ada perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia melalui beliau, wa yuzakkihim, beliau datang mensucikan manusia. Paham? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan sebagai penebus dosa lagi, tapi levelnya lebih tinggi. Dia datang sebagai penghapus dosa manusia. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan syariat. Seperti apa dosa itu dihapuskan? Dengan cara beramal, dengan cara berinfak, dengan cara berbuat amal-amal soleh. Itu cara penebusan dosa di dalam Islam. Makanya Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai wa yuzakkihim, yang mensucikan manusia. Wa yuzakkikum, yang mensucikan engkau kalian semua. Ya. Jadi Yesus itu datang menebus dosa. Menurut saudara, dengan cara apa Yesus menebus dosa? Dengan cara mati di atas tiang salib, gitu. Sementara Tuhan kami minta penebus. Dengar. Anda tidak menjawab saya. Ini saya menjawab Anda. Ini saya menjawab. Tuhan, dengarkan. Tuhan kami menghapuskan dosa dengan cara mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan syariat-syariat, hukum-hukum tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa melalui Al-Quran Al-Karim. Jelas itu. Nah sekarang Tuhan mana? Dengarkan saya. Kalian mempersembahkan darah Yesus itu kepada dewa siapa? Anda tidak jawab. Silakan. Iya, oke, gini ya. Pertanyaan saya, di dalam kitab Yesaya 60 dikatakan Hashem itu penebus. Tadi kan Bang Suma ini seringkali mencocok logi kan, Hashem sama seperti Allah. Saya tanya, di Quran di ayat mana, di hadis di ayat mana Allah adalah penebus? Dan Bang Suma nggak jawab itu. Artinya apa? Ya emang Hashem dan Allah ini berbeda, kawan-kawan. Hashem penebus, Allah bukan penebus. Artinya kalau Bang Suma masih saja cocok logi ya kan lucu gitu loh. Jelas-jelas Tuhannya berbeda. Tuhannya Yesaya, Tuhannya Musa, Tuhannya para nabi itu penebus. Sedangkan Allah itu adalah bukan penebus, tapi bisa mengampuni dosa begitu saja. Logikanya begini kan kawan ya. Kalau Tuhan itu bisa mengampuni dosa begitu saja, nggak mungkin Adam dan Hawa itu diusir dari surga. Kenapa Adam dan Hawa itu diusir dari surga? Karena upah dosa harus dibayar. Makanya mereka diusir dan Mesias dijanjikan. Makanya Tuhan berfirman, Dia yang akan menjadi Mosia, Dia yang akan menjadi penebus. Dari tadi kan Bang Suma nanya kepada saya, kenapa kalian mengorbankan manusia? Mana ada kami mengorbankan manusia sebagai penebusan dosa? Di dalam kitab kami sudah dijelaskan, yang menjadi Mosia itu adalah Hashem. Makanya dia diberi nama apa? Yesua. Artinya apa? Hashem yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa harus menebus dosa? Karena upah dosa itu adalah maut, dan itu nggak ada dalam Islam. Dalam Taurat dikatakan, Kejadian 2 ayat 17. Dikatakan apa? Pada hari engkau memakannya, maka engkau akan mati. Beyom ahalha mimenu motamut. Karena upah dosa itu adalah maut. Makanya ada penebusan. Dan konsep ini nggak ada di dalam Islam. Konsep ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada hubungannya keimanan Islam dengan para nabi. Kenapa saya selalu ngomong ini? Karena Bang Suma ini dari tadi cocok logi gitu loh. Kami menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhan Bani Israel, menyuruh umatnya mengorbankan hewan. Loh, tujuan mengorbankan hewan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Tujuannya untuk mengikuti mila Ibrahim. Orang Yahudi, kenapa mereka melakukan persembahan? Untuk menghapus dosa, itu aja beda gitu loh. Kemudian, Tuhannya Bani Israel itu penebus. Tuhannya Arab tidak penebus, bukan penebus, tapi bisa mengampuni dosa begitu saja. Kenapa? Karena di dalam Quran tidak dikatakan upah dosa itu adalah mati. Di dalam Torah
Di dalam Kristen, upah dosa itu adalah maut, makanya ada penebusan. Itu konsepnya Bang Suma yang nggak ada, makanya Bang Suma bertobat, jangan tersisa terus. Gitu Bang Suma. Silakan. Anda belum menjawab, giliran Anda tidak menjawab. Yesus yang kalian bunuh di atas tiang salib itu kalian persembahkan kepada siapa? Anda nggak menjawab. Oke? Di Islam, Allah Subhanahu wa taala menebus dosa manusia dengan cara manusia itu bertobat. Itu jelas, ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Jelas sekali. Allah menebus dosa manusia dengan pertobatan manusia itu sendiri. Allah tidak menebus dosa manusia dengan cara dia sendiri menjadi makhluk rendah, terkutuk, mati di atas tiang salib. Dengarkan itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi dijelaskan, di dalam Tawarik 2 Tawarik 7 nomor 14, sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengarkan dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Di Kisah Para Rasul 8:22, Amsal 28 nomor 13, Lukas 5 nomor 31, Matius 3 nomor 2, Yohanes 1 nomor 9. Bahkan dalam kitabnya orang yang mengajarkan kepada orang Roma pun dikatakan, Roma 2 nomor 4, bertobat, Matius 9 nomor 13, semua mengajarkan bertobat. Jadi Tuhan kemudian menghapuskan dosa manusia dengan cara manusia itu bertobat. Dengan cara apa mereka bertobat? Menjalankan syariat. Ketika diperintahkan dalam Keluaran 29 nomor 14 agar mengorbankan hewan, maka mereka melakukan itu. Ketika Yesus mengajarkan berkorban hewan, maka pengikutnya melakukan itu. Tidak ada Tuhan menebus dosa dengan cara menjadi manusia mati di atas tiang salib. Itu hanya ada di ajaran paganisme. Maka saya tanya kepada saudara, Tuhan kami minta darah korban. Korbannya adalah hewan, baik Tuhannya Islam maupun Tuhannya Bani Israel. Nah sekarang ketika dikatakan penebus, tebusan kami adalah amalan ibadah. Puasa dosa-dosa kami setahun lebih terhapuskan, ditebus dengan cara beribadah, yaitu ibadah puasa. Jelas sekali, dosa kami dalam sepekan kami tebus dengan sholat Jumat, doa kami dalam sehari kami tebus dengan sholat kami. Lalu kemudian dosa-dosa kami berguguran, ditebus dengan cara zikir-zikir kami dan istighfar kami. Selesai. Itu baru namanya konsep yang benar. Daniel 7 Tuhan mengajarkan menghapus dosa dengan cara bersedekah. Udah selesai. Yesus mengajarkan menghapus dosa dengan cara bertobat. Udah selesai. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang menerima darah Yesus? Kepada dewa mana kalian persembahkan darah anak Maria? Ini yang sama sekali Anda tidak sentuh. Penebusan di dalam Islam dengan cara bertobat. Anda bersalah, tobat. Anda berdosa, tobat. Bahkan orang yang mencari mu'alam, orang itu ditebus dengan dihapuskan segala dosa-dosanya. Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Umat Islam ditebus Sallallahu alaihi wasallam. Maka Yesus mengatakan juga hal yang sama. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai apa? Sebagai utusannya. Selesai. Nah pertanyaan saya Anda tidak sentuh. Darah Yesus kalian persembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Kepanjangan. Begini, kitab Tawari, kemudian Injil yang Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dipahami konteksnya baik-baik. Ketika orang Yahudi mereka berbuat dosa, Tuhan itu tidak menghukum mereka, itu dosa lahiriah. Ketika seseorang misalkan orang Niniwe, mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang menentang kebenaran. Tuhan mengutus siapa? Mengutus siapa namanya? Nabi siapa namanya kepada mereka? Yunus. Nah, ketika mereka mendengarkan firman-Nya, mereka tidak dihukum. Itu berbicara masalah dosa-dosa lahiriah, diampuni secara lahiriah. Itu bukan berbicara kalau kau bertobat secara lahiriah, kau masuk surga. Di dalam teologi Yahudi kau harus pahami, teologi Yahudi dan Kristen, manusia masuk ke surga itu oleh penebusan dari Sang Mesias, bukan penebusan dengan cara mengampuni begitu-begitu saja. Kalau Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa begitu saja, Adam dan Hawa itu mereka nggak diusir. Adam dan Hawa mereka tidak mengalami yang namanya kematian, enggak. Malahan mereka hidup kekal dalam Taman Eden. Jika Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa begitu saja, yang kau maksudkan, yang kau baca, itu berbicara masalah dosa-dosa lahiriah. Dosa kematian kekal itu dijanjikan oleh Tuhan, yaitu datangnya Sang Mesias sebagai penebusan, sehingga dia melihat keturunannya.
atau bahasa kiasannya, umatnya usianya akan lanjut. Kehidupan kekal datang dari Mesias, bukan datang dengan cara mengampuni dosa-dosa lahiriah. Jadi jangan kemudian kau cocoki dosa lahiriah, kau campurkan dengan penebusan, enggak. Manusia diampuni dosa lahiriahnya, dia masih mengalami yang namanya kematian, masih nggak mati, masih. Para nabi mati, diampuni mati. Tapi penebusan dosa, manusia ini tidak mengalami yang namanya penderitaan lagi, kematian lagi, kejahatan lagi, enggak. Karena penebusan itu memperbarui manusia. Nah, tadi kan kau nanya ke saya kan, Yesus mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk menutupi hutang dari dosa. Dalam hukum, dalam kitab Mazmur dikatakan, dosa adalah hutang. Dalam kitab Torah, Kejadian 2 dikatakan, dosa adalah kematian. Dosa, hutang, dan dosa kematian, maka harus dilunasi. Kalau nggak ada penebusan dosa, manusia nggak akan mungkin masuk ke alam haba. Manusia nggak akan mungkin memperoleh hidup yang kekal, yaitu oleh karena penebusan Sang Mesias. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk datang bukan untuk menghapuskan dosa-dosa lahiriah, tapi untuk menebus dosa-dosa kematian kekal manusia. Yang dimana manusia ditakdirkan untuk masuk neraka karena dosa, tapi karena penebusannya, dia memperbarui manusia, mulai dari tubuh, dari dunia, akan ada dunia yang baru. Itu penebusan yang dimaksud. Tanpa ada penebusan, tidak akan ada olam haba, dunia baru, nggak akan manusia ini mempunyai tubuh kemuliaan, nggak akan ada. Itu konsep keselamatan yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, kau cocok logi mengutip pengampunan dosa secara lahiriah, itu nggak ada korelasinya. Bahkan orang Yahudi, mereka mengorbankan hewan untuk dikorbankan di bait suci, mereka aja masih mengalami kematian. Kalau memang dosa itu bisa menghapus dosa secara kematian kekal, tidak mungkin orang Yahudi mengalami yang namanya kematian juga. Artinya apa? Dosa dihapuskan secara dengan hewan, dengan doa dan sebagainya, itu cuma dosa-dosa secara lahiriah. Jangan kau cocok logi. Orang Islam gak pernah mengerti konsep ini. Kenapa? Dasar teologi mereka, semua nabi mengajarkan keselamatan, menyembah tauhid, masuk surga. Itu gak pernah diajarkan oleh para nabi. Semua nabi mereka bernubuat, Mesias ini dia akan datang menjadi jalan untuk manusia masuk ke alam haba, dunia baru. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku, termasuk Muhammad. Muhammad itu nggak bisa datang kepada Tuhan, kepada Bapa di surga tanpa Yesus, tanpa Sang Mesias, kawan-kawan. Jadi konsepnya jangan dibalik-balik, Bang Suma. Paham ya, Bang ya? Oke. Bang, yang tolong yang bawah tap-tap, Bang. Anda tidak menjawab, saudaraku Demian, kepada siapa darah Yesus kamu persembahkan. Adam itu bukan untuk di Eden. Adam dicipta itu untuk bumi. Jadi bukan karena dosa, sebab memang dia diperuntukkan untuk bumi. Dan Adam dan keturunannya itu sudah diberkati Tuhan. Artinya tidak ada dosanya lagi. Yang berdosa itu ular. Jadi kalian menebus dosa Yesus, mempersembahkan darah Yesus untuk ular. Anda nggak mau jujur, ya? Jadi Adam itu memang diperuntukkan untuk bumi. Apa faktanya? Kalian menjajakan Yesus mati untuk menebus kematian kekal, supaya tidak ada lagi kematian. Faktanya Yesus mati, kalian juga masih bermatian. Harusnya kalian nggak usah mati. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menghapuskan dosa tanpa Yesus mati di atas tiang salib, faktanya pelacur, pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Yesus belum disalib. Henok dan juga Elia terjun melayang ya ke surga, tidak ada penyaliban. Di situ Anda berpikir, Henok lebih dulu sudah nongkrong ngopi di surga. Yesus belum lahir, Henoknya sudah ada di surga. Yesus belum lahir, Elia sudah ada di surga. Jadi konsep Anda itu konsep dari mana? Pertanyaan saya, darah Yesus itu kalian persembahkan kepada siapa? Kami sudah final, Bung. Kami ditebus dosa-dosanya dengan amalan-amalan kami. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Itu jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kami sudah tamat. Dosa-dosa kami terhapuskan dengan amalan-amalan syariat.
sama seperti yang diajarkan oleh para nabi. Mereka berdosa, ada pendamaian. Apa pendamaian itu? Amalan-amalan, infak, sedekah, sholat, hefilah, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Kurban hewan, itu yang mereka lakukan. Nah, Kristen menghapuskan dosa-dosa mereka dengan mengambil Yesus untuk mati di atas tiang salib. Anda belum menjawab. Darah Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Tuhan kami tidak butuh darah manusia. Yang butuh darah manusia itu dewa-dewa. Makanya tadi saya ajarkan kepada saudara, Tuhannya orang Yahudi itu murka oleh karena dipersembahkan darah manusia. Di Mazmur 106, sedangkan Imamat 1 nomor 2 berbicaralah kepada orang Israel ketika mereka ingin mempersembahkan kepada Tuhan, persembahkanlah hewan kurban. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan kami tidak butuh. Tuhan kami tidak butuh darah manusia. Ya, makanya Yesus itu diselamatkan karena tidak butuh darah manusia Tuhan kami. Kalau Anda memaksakan, oh tidak, dia harus datang menebus dosa manusia. Tolong tunjukkan dalilnya. Silakan, tunjuk dalil Tuhan minta darah manusia dipersembahkan. Itu tertulis di mana? Silakan. Oke, dari perasaan dari tadi udah saya jawab, ya bukan darah manusia, darah Mesias yang ilahi. Yesaya 53 ayat 10 itu ayatnya tuh. Mesias sebagai penebus dosa, Bang Suma. Bukan manusia, manusia itu berdosa. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa menjadi penebusan? Makanya Hashem, karena manusia ini sudah berdosa, Hashem datang ke dunia menyelamatkan manusia dari dosa. Tadi kan Bang Suma nanya kan, menebus dosa kepada siapa? Nah, di dalam kitab Musa, kitabnya Raja Daud dikatakan dosa itu adalah hutang. Di dalam kitabnya Taurat Musa dikatakan dosa itu adalah kematian. Ibaratnya begini, di Taman Eden ada terjadi hewan yang mati karena diambil kulitnya untuk menutupi dosa Adam dan Hawa, menutupi dosa mereka, kemaluan mereka. Maka semua para nabi melakukan yang namanya tukar guling kematian. Demikian juga manusia sudah ditentukan untuk mati, sehingga Mesias ini harus mati menggantikan manusia. Itu yang namanya tukar guling kematian. Bukan seperti kamu, saya pinjamkan uang 500.000 ke kamu, kemudian kamu harus kembalikan lagi 500. Bukan seperti itu loh. Jadi Bang Suma ini kok cocok loginya nggak pas gitu. Nah kemudian Bang Suma mengatakan Adam dan Hawa itu diciptakan bukan untuk di Taman Eden, tapi diciptakan di bumi. Nah inilah kita bisa mengetahui kebenaran kawan-kawan. Di dalam Islam Taman Eden itu di sorga. Di dalam Torah Musa Taman Eden itu di bumi kawan-kawan, Kejadian 2. Jadi Musa mengatakan Taman Eden itu di bumi kawan, bukan di sorga. Ajaran Muhammad Taman Eden di sorga, Muhammad dan Musa berbeda kawan-kawan. Jadi konsep keselamatan Bang Suma di dalam Kristen dan Yahudi, Henok, Elia, mereka itu nggak masuk surga, mereka itu nggak di olam haba, mereka dinaikin ke langit. Dalam Yahudi ada 7 langit dan dicontek juga dalam Islam, dalam Talmudnya mereka kalau saya nggak salah, atau Jewish Truth. Jadi Elia dan Henok, mereka itu bukan di olam haba Bang Suma. Mereka itu di mana? Mereka itu di langit. Olam haba itu adalah dunia yang baru. Dunia yang baru datang oleh siapa Bang Zuma? Oleh Sang Mesias, Elia, kemudian Henok. Mereka semuanya masuk ke olam habanya kerajaan Sang Mesias ini loh. Nah penebusan dosa itu bukan seperti yang tadi Bang Zuma pikirkan. Yesus mati berarti kita nggak mati lagi. Enggak. Penebusan dosa itu di mana kita ini akan memperoleh hidup yang kekal ketika hari kebangkitan. Kita ini akan memperoleh dunia yang baru oleh karena penebusan, oleh karena ada tukar gulingnya kematian, yaitu penebusan oleh Sang Mesias, bukan manusia loh ya, tapi ilahi sendiri yang turun dari sorga untuk menebus. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8, aku telah turun dari sorga, ingat ya, Yesus berkata nih, aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Sang Ilahi ini Dia turun dari sorga. Kalau dari sorga ya pasti Tuhan, nggak mungkin manusia biasa. Manusia diciptakan dari bumi. Makanya Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Dia itu bukan daging, Dia itu bukan dari manusia, dari firman yang hidup. Datang ke dunia menebus kita supaya apa? Kita masuk ke dunia yang baru. Nah Bang Suma ini nggak akan mungkin masuk ke dunia yang baru. Kenapa? Karena menolak Mesias yang datang ke dunia menebus kita.
Yesus berkata di dalam Yohanes 8, jika kau tidak percaya akulah dia, kau akan mati dalam dosamu, Bang Suma. Jadi Bang Suma akan mati di dalam dosa karena tidak percaya Mesias, melainkan percaya kepada Nabi yang muncul pada abad ke-7 yang membawa nama Tuhan lain dan yang menyuruh kita untuk menyembah Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, Tuhannya para Nabi. Jadi di garis bawah ya Bang Suma ya, bahwasanya konsep keselamatan mengenai darah, mengenai perbuatan baik, itu cuman hanyalah sebatas lahiriah. Kau melakukan itu, kau tetap mati. Tapi kalau penebusan Sang Mesias, dia memberikan kita tubuh kemuliaan, dia memberikan kita kehidupan kekal di alam haba, dia memberikan sorga atau alam haba kepada kita. Makanya Yesus berkata apa Bang Suma? Kerajaanku bukan di dunia ini, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kalian. Jadi ketika dia menebus kita, barulah ulam haba itu ada. Tanpa penebusan itu nggak pernah ada, Bang Suma. Bang Suma pernah nggak mendengarkan konsep seperti ini? Nggak pernah ada. Konsep ini adalah konsepnya Musa, konsepnya Adam, konsepnya seluruh para nabi. Makanya orang Yahudi dan Kristen punya konsep yang sama. Cuman Islam doang ini loh. Cuman Islam doang yang menyembah Allah, yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang punya konsep yang lain. Iya kan? Kalian mengimani konsep yang lain, keselamatannya bukan dari Mesias, melainkan dari Nabi terakhir. Tuhan bisa mengampuni dosa begitu saja. Kemudian ada banyak hal sebenarnya loh, tapi nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Tapi intinya gini ya, saya tegaskan untuk Bang Suma. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa untuk kekal. Namun karena dosa, manusia itu dia dilempar dari Taman Eden. Jadi Taman Eden itu bukan di sorga. Jadi jangan kau cocoki gitu loh. Jangan kau cocoki ajaran Muhammad dengan ajarannya Musa. Karena Musa mengatakan Kejadian 2, Taman Eden itu di bumi karena dosalah manusia mati. Karena dosalah manusia menderita. Karena dosalah manusia jauh dari Tuhan. Karena dosalah makanya Bang Suma suka memberontak terhadap orang tua. Ya. Nah itu yang harus ditebus. Untuk apa? Kita ini mempunyai tubuh yang baru. Kita mempunyai kehidupan yang baru. Tidak ada penebusan ya, kita tetap begitu. Kita akan mati, masuk ke mana? Alam maut, kita nggak bisa masuk ke sorga. Sorga itu milik Mesias. Bahkan dalam Yahudi ya, saya kasih tahu ya, ya Daniel 7 ayat 3, Mesias itu dia punya kerajaan, kerajaannya kekal, dia menjadi raja, semua bangsa akan sujud, akan mengabdi kepadanya. Seorang manusia biasa, semua bangsa mengabdi kepadanya, bayangkan. Jadi harus pahami Bang Suma, nggak ada konsep Islam itu yang sesuai dengan konsepnya Hasyimnya Yahudi, atau Hasyimnya orang Kristen, atau konsep keselamatannya orang Yahudi dan Kristen. Makanya tadi saya bilang kan, Bang Suma, konsep keselamatan, konsep penebusan di dalam Islam dan Yahudi saja berbeda. Orang Islam melakukan korbanot itu untuk memperingati milah Ibrahim. Orang Yahudi melakukan korbanot untuk menebus dosa. Itu berbeda loh Bang. Jadi nggak ada korelasinya gitu loh. Nah orang-orang para penyembah dewa Baal, tahu kan yang tadi Bang Suma kutip kan, mereka itu contek tuh ajaran Yahudi, membuat mezbah, korban persembahan. Tapi yang mereka persembahkan siapa? Baik. Sama seperti Islam, mereka melakukan korban persembahan, mereka melakukan korbanot, tapi esensi daripada korbanot yang dilakukan oleh Islam nggak ada korelasinya dengan yang dilakukan oleh para nabi. Esensi yang dilakukan oleh orang-orang para penyembah berhala, penyembah Baal ini, esensinya nggak sama seperti orang Yahudi, walaupun dicontek ajaran Yahudi, walau dicontek, tapi esensinya nggak sama. Di dalam Quran nggak ada satu dalil pun kau melakukan yang namanya milah Ibrahim, darahnya hewan itu akan menebus dosa kamu. Kagak ada kawan-kawan. Konsep itu kagak ada. Nabi Muhammad menghilangkan konsep ibadah sakramentalnya Musa. Nabi Muhammad menghilangkan konsep ibadah sakramentalnya Daud. Menghilangkan konsep sakramentalnya, ibadah sakramentalnya Sulaiman. Menghilangkan ibadah sakramentalnya seluruh para nabi. Supaya kalian tidak paham tentang keselamatan kawan-kawan. Aku udah jalan 10 kilo Dem. Nggak siap-siap. Remnya belum kali ya. Jadi gini, Demian, sarafnya otak Anda itu putus semua gitu loh. Ya. Saya katakan kepada saudara, hanya umat Islam yang melanjutkan prosesi kurban yang diajarkan para nabi, hanya umat Islam. Kristen kurban manusia. Ini yang menjadi permasalahan.
Saya minta data, Anda lari, Anda mengatakan bukan darah manusia, tapi manusia ilahi. Lebih parah ini, lebih parah. Tuhan yang mengutuk Bani Israel ketika dia mempersembahkan kemudian manusia ke dewa, tiba-tiba Tuhan yang mengutuk ini justru dia yang menjadi manusia untuk menjadi korban. Kucuk. Gimana ceritanya? Tuhan marah kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang mempersembahkan darah manusia ke dewa Molok. Ya, jelas sekali dikatakan di Imamat 20 nomor 3, Tuhan sendiri yang akan melawan dan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan darah manusia. Kok dia yang jadi manusia jadi korban? La haula wala quwata illa billah. Demian. Anda tidak bisa memberikan data di mana Tuhan membutuhkan darah manusia. Enggak ada. Tapi Tuhan sendiri yang datang sebagai manusia ilahi untuk mati. Untuk mati untuk siapa? Mati untuk orang-orang yang tidak bersunat? Hah? Gak mungkin. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44:9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya. Tuhan datang kemudian menjadi manusia untuk mati untuk orang-orang yang tidak bersunat. Apa ini? Lalu saudara mengatakan semua siapapun yang dari surga pasti Tuhan. Waduh, 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surgawi. Ayo, berarti makhluk-makhluk surgawi yang lain yang datang dari surga ini juga Tuhan gitu? Ayolah demian. Mari kita gunakan akal sehat ini. Kalau Anda mengatakan Henok dan seterusnya itu tidak ke alam hawa tapi dia adalah ke langit, bung. Original teksnya di dalam kitab saudara, Yesus pun tidak ke alam haba dia. Yesus itu kemana? Ke Uranon. Apa itu? Langit. Tidak Yesus katakan dia naik ke paradiso, tidak. Tapi ke Uranon. Uranon itu langit. Samanya dengan Henok berarti. Sama dengan Elia ke langit. Kan, Mbak? Ya. Jadi sekali lagi, kalau memang sesi terakhir ini Anda tidak bisa menunjukkan darah Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa, ya jadikan aja ini PR. Ya, sudahi aja, karena memang sudah sepekan ini tidak ada orang yang mampu menjawab itu. Yang pasti Tuhan kami tidak pernah minta darah manusia. Sementara agamamu berdiri di atas persembahan terhadap darah manusia di atas tiang salib. Maka pertanyaan untuk PR kalian Kristen se-Indonesia, darah Yesus yang kalian curahkan di atas tiang salib itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Kalau kepada Tuhan kami, tidak mungkin. Tuhan kami justru akan melenyapkan orang-orang yang mengorbankan darah manusia untuk dewa-dewa. Dan Tuhan kami tidak minta darah manusia. Berarti darah manusia yang Anda persembahkan di atas tiang salib itu bukan untuk Tuhan kami, tetapi untuk dewa. Tanya pada diri Anda, dewa siapa kira-kira yang diajarkan oleh Paulus? Silakan. Tuhannya Yahudi menginginkan darahnya Mesias untuk penebusan dosa. Yesaya 53 ayat 10. Dan Nabi Muhammad mendustai nubuatan Nabi Yesaya. Tidak ada, jangan bohong. Tidak ada, enggak ada. Dusta kamu, dusta. Pembohong, pendusta. Tampilkan Yeremia 53. Tampilkan Yeremia. Sabar. Saya bacakan. Silakan. Ya, silakan. Yesaya 53 ayat 10. Apabila ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya usianya. Apakah Yesus punya keturunan? Apakah Yesus punya keturunan? Apakah Yesus punya keturunan? Enggak perlu. Ini Anda sudah sesi pembodohan. Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk pembodohan. Saya tanya dulu. Yesus punya keturunan? Bisa ganti-gantian enggak? Yesus punya keturunan? Buku terguncang pula. Ini kamu menipu. Takut ya. Ganti-gantian dong kawan. Lu ngomong saya diam. Dijawab dulu, Den. Jangan terguncang. Yesus punya keturunan. Percaya nggak Yesus punya keturunan? Kalau kau percaya Yesus punya keturunan, berarti Tuhanmu kawin. Kawin poligami berarti. Jangan terguncang. Kau jawab dulu pertanyaan cuma. Apakah Yesus punya keturunan di Yesaya 53 nomor 10? Saya jawab, tapi ganti-gantian, jangan dipotong. Oh jawab ya, berarti kau percaya ya jawabanmu ya? Iya, kami jawab, Oke, berarti Yesus kawin ya, lanjut. Saya jawab. Aduh, jangan dibuat framing dong kawan. Lah, ada turunan itu loh kok. Kawin dong.
Iya. Itu oke. ia akan melihat Bisa keturunannya. ganti-gantian nggak, bro? Oh berarti kawin ya, betul. Ganti-gantian nggak, bro? Lanjut, iya, Atau kawin masih ya. terguncang ini, masih terguncang ya? Enggak, terguncang apa? Malah lapar Kalau dengan udah kamu bukan nggak terguncang terguncang. lagi bilang. Kalau masih terguncang ya susah gitu loh. Apakah Dengar masih kamu jadi terguncang? lapar. Masih terguncang kan ya? Oh udah Udah nggak lanjut. lagi ya? Oh tidak, justru Tuhan, dengarkan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Tuhan, Sabar. apa kata Tuhan? Gantian lah. Tuhan akan Iya, meremukkan kalau dia nggak dengan gantian, kesakitan. turun aja nih. Hei. Nggak, Kalau ini Anda nggak, katakan nggak Yesus, gantian, maka saya bantu. Anggap ini Yesus ya, anggap ini Yesus. Apabila Yesus Nggak, menyerahkan nggak, dirinya nggak, sebagai nggak, korban nggak, penebus salah, oke, Aduh. Yesus akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah sekarang tunjukkan mana dalilnya Tuhan berkehendak. Mau kita Tuhan jawab berkehendak. dulu, mau Coba. dijawab, tapi kalian jangan potong waktu kami dong, jangan kejang-kejang. Enggak, kawan. masalahnya Kalian Anda berbohong. Anda berbohong soalnya. Loh, Silakan. Anda yang berbohong. Silakan. Jelas-jelas, Mesias Coba Anda ganti namanya di situ dengan nama Yesus. Kata iya Anda Ya. ganti nama Yesus. Silakan. Ya, Baca. ganti-gantian, jangan Iya, terguncang. silakan. Jangan takut lah, jangan takut. Ganti-gantian lah. Silakan. Oke, siap ya. Nama iya di sana Anda ganti Yesus. Coba. Coba. Terguncang lagi kan? Masih terguncang kan ya? Nenekmu kiper. Ini bukan untuk Yesus kok terguncang pula. Harusnya kamu malu. Kamu malu kan? Masih malu ya? Malu ya? Kamu bukan kan tafsiran Yerusalem, brother. Kamu malu ya? Coba kau ganti kata iya dengan nama Yesus. Coba. Ayo. Jangan bermonolog dong, ganti-gantian lah. Coba kau ganti. Kamu malu ya? Malu namanya ganti Yesus itu ya? Malu ya? Gantian. Silakan. Gimana dipotong-potong Ya, bentar? silakan ganti namanya Yesus di sana coba. Saya mau jawab ini loh. Dari tadi kalian terguncang ya? Kamu malu ya? Mau dengarkan jawaban. Kamu malu ya? Ya udah ganti-gantian dong. Jangan terguncang, jangan takut lah. Jangan malu, kau ganti aja kata iya dengan nama Yesus. Loh, saya mau jawab nih loh. Kalian kan bertanya, saya jawab. Lah kan saya kan sudah diam. Kamu malu ya? Oke, siap. Saya lanjut ya. Gini ya kawan-kawan ya. Yang pertama, dalam tafsiran Yerusalem, tafsiran orang Yahudi. Baca ayatnya dulu, jangan ke tafsir dulu. Nggak ada tafsiran Yahudi mengatakan ini untuk Yesus, nggak ada. Takut. Itu Takut lagi, tafsiran takut. Kristen Terguncang. Ortodoks. Malu ya kau baca dalilnya? Kau malu ya? Coba. Malu ya? Kamu malu ya gantikan kata iya dengan nama Yesus? Malu ya? Ayo kau ganti nama iya dulu. Kau ganti dulu nama iya dengan nama Yesus. Coba silakan saya dengar. Iya ganti-gantian loh. Kau malah nanya kok suruh orang jawab sesuai dengan yang lu mau, kan nggak bisa lah. Biarkanlah kasih orang untuk menjawab. Jangan takut lah. Ya, Kenapa tapi kamu nggak bohong, baca Dem. dari Yesaya 53 4 sampai 5 sampai 10 Dem? Lo Kamu mau cuma dibaca gimana? Mereka potong-potong tadi Ya, kan nggak tuh, bisa. jangan berbohong di sini. Jangan Kalau berbohong percaya Dem, yang bisa, jangan harusnya berbohong. ini. Kamu baca Harusnya 5 4 Mesias. 10 gitu loh. Kalian mengatakan bahwasanya Mesias tidak datang menebus dosa. Para nabi mengatakan Mesias datang menebus dosa. Kalian pendusta. Kan gitu poinnya. Darah Yesus kau persembahkan kepada siapa? Itu jawab jangan yang lain. Persembahkan. Loh, Salah, bukan persembahkan. Ibrani Benar. 10, Ibrani 10 nomor 10 apa itu? Iya, saya tahu. Makanya daripada dibukan dosa, dengarkan ganti-gantian. Ibrani 10 nomor 10. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Ya, itu persembahan tubuhnya. Lah, Persembahan iya. tubuhnya, dia memberikan. tubuh Yesus Ya, kamu kan? persembahkan Oh, kepada siapa? dong. Tubuh Yesus kau persembahkan Nah, kepada kita- siapa? Kita mau diskusinya teratur nggak nih? Kalau nggak teratur, ya gimana diskusinya? Ganti-gantian lah. Kau ganti ya Yeremia semua apa di apa Yesaya 53 kau ganti nama Yesus di sana. Kau sebut Yesus silakan. Saya ingin dengar. Ciri-ciri orang udah kalah ini gini nih, pasti. Saya keberatan, kasih kamu waktu 2 bulan 3 hari. Sebutkan Yesaya di sana dengan nama Yesus. Saya ingin terpingkal dengarnya. Silakan. Jangankan 1 bulan, saya kasih waktu kamu selama setahun. Buktikan para nabi menyembah Allah. Ya, Setahun saya Tuhan, tunggu buktinya. Tuhan kami laisa kami selihi syai'. Mana buktinya para nabi menyembah Allah?
Tunjukin satu saja Ya, dalilnya. ya sudah kalau begitu kau kasih tuntutan bukti juga Kristen menyembah Tuhan apa? Nabi-nabi nyembah Yesus. Mana? Oke, yes, Yeremia 32 ayat 5. Mesias itu Adonai, Mesia itu Yehua, para nabi semuanya menyembah Yehua. Yehua apa? Yeremia artinya apa? Yeremia artinya apa? Berarti kalau Yehua itu adalah Tuhan, berarti Yehua benden. Berarti asisten. Berarti asistennya Musa. Berarti asistennya Musa juga Tuhan. Berarti asistennya Musa juga Tuhan. Yosua juga. Yosua juga namanya benden. Yosua juga namanya adalah Yosua bin Nun. Berarti dia juga Tuhan, gitu. Enggak, saya bilang siapa ganti-ganti. Siapa bilang? Nabi mana yang menyembah anak Maria? Nabi mana yang menyembah anak Maria? Ya sudah, kembali ke topik. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Saya bisa pastikan kawan-kawan. Yesaya 53. Yesaya 53 kamu ganti dengan nama Yesus. Silakan. Saya mau terpingkal dengarkan. Silakan. Yang diganti dengan nama Yesus siapa? Nubuatan Lo katanya itu untuk Yesus. Mengatakan katanya itu untuk Yesus. Katanya itu untuk Yesus. Nah, jadi Yeremia, jadi Yesaya itu bukan untuk Yesus atau Yesus? Loh, itu nubuatan kepada siapa? Iya, Yesus. Siapa sih orang yang Yesus ya? Yesus ya? Sekarang saya tanya, yang siapa yang itu untuk Yesus kan? Mulai. Coba kau gantikan namanya Yeremia di sana Yesus. Kamu yang malu kan? Kamu mengatakan Yeremia Yesaya 53. Kau katakan Yesaya itu untuk Yesus, betul? Siapa yang takut? Karena dia takut makanya nggak mau ganti-gantian. Enggak, saya tanya. Takut kawan. Siapa yang malu kawan? Malu kawan. Malu menggantikan Yesaya 53 dengan nama Yesus. Kamu malu? Malu kan kamu? Jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Penjajah datang ke Indonesia 300 tahun untuk menjadikan Indonesia menyembah manusia Yesus. Kami tidak pernah gentar. Kami nggak pernah terguncang dengan ajaran penjajah menyembah manusia Yesus. Nggak pernah terguncang kami. Kamu yang malu, Kristen malu menggantikan Yesaya 53 dengan sebutan Yesus. Oke? Kabur dia. Sekarang teman-teman dengarkan. Saya ganti Yesaya 53 dengan nama Yesus. Dengarkan baik-baik ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, Yesus tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Yesus, dan rupa pun tidak pernah, sehingga kita menginginkannya. Yesus dihina dan dihindari orang. Yesus yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Yesus sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus, dan bagi kita pun Yesus tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung Yesus, dan kesengsaraan kita lah yang dipikul Yesus. Padahal kita mengira Yesus kena tulah, yang dipikul dan ditindas oleh Allah. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Yesus dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan Yesus tidak membuka mulutnya, tetapi faktanya dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Lalu kemudian dikatakan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Yesus tidak membuka mulutnya, tapi dia koar-koar, Eli, Eli lama sabachthani. Sabar Pipo, sabar. Sabar Pipo. Pipo, sabar. Sesudah penahanan dan penghukuman. Dengarkan. Sesudah
penahanan dan penghukuman. Yesus terambil. Dan tentang nasib Yesus, siapakah yang memikirkan Yesus? Sungguh Yesus terputus dari orang-orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatnya Yesus kena tula. Orang menempatkan kubur Yesus di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya Yesus ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun Yesus tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulut Yesus, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus akan melihat keturunannya. Umur Yesus akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh Yesus. Sesudah kesusahan jiwanya Yesus, Yesus akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku Yesus itu sebagai orang yang benar akan membenarkan, dan banyak orang hikmahnya dan kejahatan mereka dipikul oleh Yesus. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan Yesus akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena Yesus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Saya ulang, karena Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Yesus menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apakah cocok dengan Yesus, teman-teman? Enggak. Enggak. Hanya orang gila yang mengatakan itu untuk Yesus. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Ya. Keturunan bang. Iya, dia juga punya keturunan, dan dia juga ada di antara pemberontak-pemberontak. Ternyata Yesus ini bukan Tuhan, dia adalah pemberontak. Kenapa saya di-kick ya? Saking takutnya sampai saya di-kick loh, luar biasa sekali kawan-kawan. Saya sampai di-kick. Nah, sekarang giliranmu membacakan Yesaya 53 dengan menggantikan nama Yesus. Silakan. Cuma yang nggak mau gantian. Siapa yang nggak mau gantian? Sekarang saya tanya. Yang nggak mau gantian siapa? Tadi waktu saya dia kepanasan, dia takut gitu loh. Udah jelaskan. Ayo. Yesus Iya, akan memiliki gantian lah, melihat jangan keturunannya. takut Ayo. gitu loh. Berarti Iya, ini kayak bro. Gini, poin si Suma kan dia mengatakan bahwasannya tidak ada ajaran Tuhan itu menyuruh mengorbankan anak-anaknya. Saya sepakat. Namun nubuatan para nabi mengatakan Sang Mesias akan datang menebus dosa. Saya kutip ayatnya dan saya mengatakan apa? Nabimu dan Tuhanmu mendustai itu, dia kepanasan. Itu kan poinnya yang tadi dia bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Kita tafsirkan ayatnya baik-baik. Mesias itu adalah anak Tuhan. Menurut siapa? Menurut Daud. Mazmur 2 dikatakan, engkau adalah anakku yang kuperanakan. Dalam tafsiran Igereta Rambam, Yahudi pun mengakui Mesias anak Allah. Bahkan dalam Igereta Rambam mengatakan Mesias itu, dia itu mempunyai gelar ilahi. Coba kau buka Igereta Rambam. Mesias itu punya gelar ilahi. Ingat ya, manusia tidak bisa menebus dosa manusia lainnya. Namun Tuhanlah yang menjadi Mosia, menjadi penebus. Dan tadi saya tanya sama Suma, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penebus? Enggak. Dia jawab kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan penebus. Yesaya 60, Hasyem itu Mosia dan penebus. Karena dia itu bisa menebus. Manusia siap untuk mati karena dosa. Namun karena Hasyem mengasihi manusia, dia mengutus sang firman-Nya yang juga ilahi datang ke dunia menebus kita dari dosa. Jadi Yesua artinya Hasyem menyelamatkan. Dia adalah sang firman. Jadi kalau ada orang Kristen mengorbankan anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya sebagai korban penebus dosa, itu salah. Dilarang di dalam Alkitab. Yang menjadi problem di sini, si Suma ini dia menyerang Alkitab. Dia mengatakan Hasyem dilarang mengorbankan yang namanya bayi-bayi dan sebagainya. Siapa yang mengorbankan bayi-bayi, kawan-kawan? Yang mengajarkan konsep keselamatan yang berbeda, yang mengajarkan ajaran yang berbeda adalah Allah dan Muhammad. Konsep penebusan berbeda. Itu yang dari tadi Suma nggak bisa jawab. Bahkan saya tanya, Nabi siapa yang menuhankan Allah? Nabi siapa yang menyembah Allah? Nggak bisa dijawab. Saya kasih waktu, dia bilang kan sebulan. Saya kasih waktu 1 tahun. 1 tahun bila perlu sampai kiamat. Siapa Nabi yang menyembah Allah? Siapa? Tunjukin. Kemudian, di mana ayatnya saya kasih waktu 1 tahun, 2 tahun sampai kiamat? Di mana ayatnya di dalam Quran Allah menyuruh mengorbankan hewan untuk penghapusan dosa?
dan penebusan dosa menggunakan hewan itu adalah ibadah sakramentalnya orang Yahudi. Kenapa sekarang orang Yahudi menghapus dosa-dosa? Ada yang mendengarkan Demian membaca Yesaya 53? Jangan terguncang, jangan kau takut. Ada yang malu baca Yesaya 53? Loh, Bang Sumat, Ada yang malu baca Yesaya 53? Punya anak. Loh, ganti-gantian lah kawan. Gini Penjualan obat. Yesaya 53 tadi yang kamu bawa untuk membuktikan Tuhan minta korban manusia. Baca dari nomor 1, baca nomor 1. Ganti nama Yesus di sana, silakan. Saya baca dari nomor 1 Sang Firman. Ganti nama Yesus ya. Oleh kita. Loh, oke, saya jawab. Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, dia dari surga, datang ke dunia ini. Sabar, ganti-gantian lah, jangan terguncang. Sebagai seorang hamba. Iya, tapi dibaca dulu. Tadi kau membawakan data itu. Jangan pagan kok mau terguncang sama kamu. Baca aja 53, Dem. Kau bernarasi. Kepada Sang Asumsi Bapa. liar. Loh, ganti-gantian lah. Comot-comot Iya, ayat. jangan ngarang-ngarang lah kau. Ya dibaca dulu itu biar puas kami. Baca dulu kau. Baca nama Yesus kau ganti situ. Kau yang ngarang bawa dalil Yesaya 53. Dibaca dulu itu. Udah baca dulu. Jangan kenapa kau malu ah. Nubuatan itu Kau macam mana pula kau Kau ini? kutip ayat Yesaya 53. Ya saya 53 memang kepada Sang Iya. Mesias. Dalam tafsiran Yahudi, dalam tafsiran Kristen, sama-sama mengakui. Udah dibaca aja. Jangan kamu jadi pembohong, penyesat di sini. Udah banyak rocos kamu, nggak ada data rocos. Sebut aja Yesaya berapa, nggak sebut pasalnya. Dibaca aja Asumsi aja kau. Baca aja tadi Yesaya 53. Ayo kami mau dengar nih. Yesus nikah gitu loh. Ayo Yesus punya keturunan. Anak siapa ya punya anak ini? Kristus. Saya baca. Oh, iya, Saya iya. baca. Jangan terguncang lah kawan. Iya. Baca. Sabar. Tunggu saya buka dulu. Pakai nama Yesus ya diganti ya. Kata dia tadi permintaan Bang Zuma kata dia di dalam Bible itu Katanya diganti nama Yesus ya. Yesus udah pakai nama Yesus itu, tetapinya ya. Ayo. Diganti kata dia menjadi kata Yesus kata Bang Zuma permintaan. Itu adalah penjelasan tentang penderitaan Sang Mesias. Kan lihat itunya Bang, datanya kali Bang. Bang Erik kali. Enggak gini, yang mau diskusi yang mana? Yang mau diskusi yang mana? Jangan keroyokan dong. Datanya aja. Tidak ada satu data Tuhan minta korban manusia. Kamu kasih Yesaya 53, itu datanya katanya. Nomor 10. Coba kamu baca, gantikan semua nama di sana dengan nama Yesus. Silakan, kami pingin dengar. Iya, begini, ganti-gantian bisa nggak sih? Ganti-gantian bisa Iya, tapi ganti Yesus ya. Ayo. Tadi kau disuruh baca. Iya, baca aja. Tapi ganti-gantian. Kok kalian takut Iya, banget? baca aja. Kami nggak motong. Ganti nama Yesus ya. Diam. Saya bacakan ya, saya bacakan. Iya. Nubuatan ya, saya tidak bilang ada nama Yesus. Saya bilang ini berbicara tentang penderitaan Sang Mesias ya. Jangan dibalik-balik. Sekarang kita baca ayatnya. Dari Ganti ayat nama berapa? Yesus. Iya. Ayat kedua ya. Sebagai tarok ia tumbuh di hadapan Adonai Yahweh. Dan Iya, di situ kau ganti nama Yesus. Jangan terguncang dong. Lo kok terguncang? Kamu yang malu. Kamu yang jilat-jilat kitabnya orang itu untuk Yesus, maka kata iya, nya, dan dia di situ kau ganti Yesus. Silakan. Kau ganti dengan nama Yesus. Lo yang bilang di sini ada tertera nama Yesus siapa? Saya bilang ini berbicara. ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Ayat ini untuk siapa? Untuk Mesias. Siapa Mesiasnya? Siapa Mesiasnya? Untuk Mesias. Siapa Mesiasnya? Yesus Kristus kepada. Oke, ganti nama Yesus. Kami ingin dengar, silakan. Ayo. Nggak masalah jika kita beriman ayat ini kepada Yesus, otomatis Yesus yang dibicarakan dalam Yesaya 53 dan Nabi Muhammad mendustainya. Saya bacakan Ganti nama Yesus, ayo. Sebagai taruk iya. Yesus, lo kok iya? Loh, ini baca secara letternya kawan. Iya, Tadi kamu bawa tafsir. Jangan bawa tafsir. Langsung ganti namanya Yesus. Nggak usah pakai tafsir. Silakan. Loh, kitab Anda aja banyak tafsirnya, gimana sih kok nggak pakai tafsir? Oh, katanya ini untuk Yesus. Kok jadi malu? Gini. Kok jadi malu sampean? Baca Quran tanpa tafsir. Bisa Loh, kok jadi malu? Kok jadi malu? Mana pula? Tafsiran kata dia itu merujuk kepada Yesus. Yesus ya udah ganti Yesus itu. Ya udah Itu tafsiran aja baca aja. Kami kan udah persilakan kamu Ini baca. kawan, ini ya tafsiran. Tafsiran itu juga penting kawan-kawan. Jangan kemudian kita mengatakan nggak boleh pakai tafsiran sedangkan kalian umat tafsiran muslim kata dia di situ itu gunakan tafsiran. Yesus.
Ya kan, tafsiran kata dia di situ kan menurut bukan Yesus, nubuatan Yesus. Ya dalam tolong tafsiran dibaca. Yerusalem Yesaya 53 kepada siapa? Enggak gini aja ada Yahudi di Ya sini kepada ya. siapa? Kepada siapa? Kepada siapa kau katakan kepada Yesus? Nah, kau gantilah nama Yesus itu. Benar, Banyak benar. cerita. Malu ya? Ada Yahudi. Ada Yahudi di sini. Iya, ada kamu Yahudi bilang kan ya. tadi Kita untuk tanya Yesus. sama Ya udah Yahudi. pakai nama Yesus itu. Kenapa pula kau ini? Enggak, Baca ada aja pakai nama Yahudi. Yesus. Tetanggaku Yahudi ada. Loh, Coba saya tanya dulu, akhi. kalian kok Assalamualaikum, akhi. kawan. Akhi Billy. Jangan keroyokan. Ada nggak Tuhan di perjanjian lama meminta korban darah manusia, akhi? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lihat aja. Meminta korban darah sang Mesias. Kita lihat. Meminta korban darah sang Mesias. Parah. Kita lihat. Mulai Ini saya 53. keroyokan. Ya saya 53. Keroyokan. Ayat 10 kita lihat. Semuanya keroyokan. Yang Muslim diam. Yang Muslim diam. Saya 53 ayat 10 tafsiran Yerusalem. Jangan kau cuma pakai Oke. tafsiran rasi. Oke, Jangan kamu cuma pakai tafsiran lawan Rambam. tafsiran. Oke, Jangan coba. cuma pakai tafsiran Ibnu Esra. Jangan Ya, cuma sekarang pakai kamu kasih- tafsiran Yonatan Ben Uziel. Pakai seluruh sabar tafsiran. dong. Sabar. Sekarang tafsiran lawan tafsiran dengan data ya. Ya. Ya saya Iya, pakai 53 data. ayat 10. Bang De, bentar. Ya saya 53 ayat 10. That is Israel, bukan Yesus. Tuh. Ya saya 53 ayat 10. That is Nah, itu kan Israel. tafsiran gimana sih? Ya, Dalam tafsiran sekarang Yerusalem. tafsiranmu Kau buka tafsiran Yerusalem. Ya, buka. Tafsiran Yerusalem beda. Ya, buka. Enggak, gini, sekarang kita pakai time aja, pakai time biar teratur. Dalam tafsiran Yahudi saya kasih tahu sama kalian. Iya, tafsiran Yahudi yang tafsiran mana? satu dengan tafsiran yang lain, semuanya berbeda. Iya, coba Semua sekarang yang mana? tafsiran Yahudi tentang Tunjukkan tanah dong. semuanya berbeda. Kristen Mesianik Ortodoks dibilang Yahudi. Enggak, bukan, salah, bukan Mesianik. Ya, saya Bukan 53 ayat Mesianik, 10 kata siapa jelas. Itu adalah Israel. Enggak, itu menurut siapa? Menurut Rasi atau Rambam? Menurut siapa? Ini Rasi. Iya, menurut siapa? Rasi atau Rambam? Rasi. Enggak, Rasi. menurut siapa? Rasi. Karena Rasi kan? Iya, menurut Rasi tafsiran kawan. Ya, sekarang tafsiranmu mana? Masa dia pakai tafsiran kepada saya? Sekarang tafsiranmu mana? Tadi kamu bawa tafsiran. Tadi kamu bawa Yonatan. Ya, Tadi kamu bawa tafsir sekarang kita Yonatan. bahas ya. Ayat itu kepada sang Mesias atau kepada Oh, enggak ada. Israel. Itu merujuk kepada Sekarang kita bahas. Israel. Kalau kepada Iya, Mesias nggak bukan. masuk nanti. Tafsiran kalian enggak tafsiran rasi berbeda dengan tafsiran Yerusalem. Enggak, Tafsiran rasi sekarang mengatakan, tunjukkan aja data itu tafsir sabar dulu, Yerusalem mana. Gantian. Data. Tafsiran rasi dia mengatakan. Kalau nggak ada data, Sabar. itu kalah. Kalau Tafsiran, nggak ada data, kalah. Loh, Kalau saya nggak nggak ada bisa data- buka nggak ada data. data, kalah. Gimana saya buka data wong saya pakai satu HP? Ya Lu salahmu buka sendiri. saja. Salahmu berarti Silakan Anda ingin dibuka ingin Sefaria. membohongi publik Buka dengan asumsi. Buka Sefaria, tafsiran Ya, dari buka Yerusalem. sendiri Buka dong. Sefaria. Kan Anda yang Dalam Anda tafsiran mengajukan Yahudi, tafsir tafsirannya beda-beda. Yerusalem. Nah, kasih sendiri seperti saya Enggak, Gaber. memberikan Iya, tafsir. itu kan dari Rasi. Ya sekarang Rasi tafsirmu saja mana? berbeda dengan Ya, sekarang Rambam. tafsirmu mana? Rasi saja Jadi berbeda dengan Rambam. teman-teman di bawah kita sudah jelas bahwa Yesaya 53 ayat 10 itu bukan kepada Yesus tapi kepada Israel. Iya, lu Enggak, kan bukan. dia dengerin dulu. Di dalam tafsiran Rambam tidak dibilang kepada Israel. Jadi tafsiran Rabi satu dengan Rabi yang lain bertentangan. Dalam Sefaria, tafsiran dari Yerusalem itu bukan Ya, kepada tunjukkan bangsa Israel. dong. Kenapa? Jangan hanya ngomong, kalau ngomong itu bacot namanya. Silakan dibuka Sefaria, tafsiran dari Yerusalem. Kamu itu yang mengajukan premis Loh, kau kan pakai dalil satu ya. tafsiran. Tunjukkan. Brother, kau kan Tunjukkan pakai satu dong. tafsiran. Bahkan Tunjukkan. kalian bisa saja buka YouTube pemahaman orang Yahudi mengenai Yesaya 53. Aduh, Gimana nggak usah orang begitu, Yahudi pakai di sini pakai data. mengakui Di sini pakai data. Yesaya Tadi saya sudah 53. menunjukkan data bahwa Bukan Yesaya 53 data. 10 itu Saya Israel, kalau bukan pakai dua Yesus. HP, saya tunjukin datanya. Saya itu tunjukin namanya datanya dari ngeles. Yahudi. Ngeles kalau Loh, orang kalian punya ngeles. kalau Sekarang orang saya punya tanya, dalil dia akan cari Rambam cara ada untuk nggak? menunjukkan dalilnya. Rambam ada nggak mengatakan itu kepada Israel? Ada nggak Ya Rambam mengatakan itu? katamu itu. Orang kalau kamu kan nggak bisa Tunjukin datanya, dipercaya. Rambam mengatakan itu. Kamu kan murid tunjukin Paulus, datanya dong. penipu mana bisa dipercaya penipu. Ya tunjukin Rambam mengaku itu. Tunjukin. Loh. Sekarang saya udah kasih dalil satu ya, jelas bahwa Loh, itu gila, tujuh kau kepada pakai satu Israel. tafsiran. Nah, kamu tidak Dia punya pakai dalil tafsiran satupun yang bisa Rambam. kamu tunjukkan di dalam Rambam dunia dan debat Rasi ini. bertentangan. Rambam Tunjukkan dan Ibnu aja, Esra tunjukkan bertentangan. aja.
Tunjukkan. dan Rambam bertentangan. Rasi Tunjukkan. dan Ibnu Isra Silakan, bertentangan. saudara-saudara, karena dia nggak bisa dan menunjukkan dalil, jadi saya Jonathan anggap dia Benisial KO. bertentangan. TKO. Loh, semua rabi-rabimu bertentangan. Semua Kalau- rabi-rabimu masih bingung KO. tentang Mesias. Oh, itu Lempar Sampai handuk. sekarang. Lempar handuk, Den. Sampai sekarang. sorry, Le- salah. lempar handuk. Diskusi nggak ada modal. Lempar handuk. Lempar handuk dia. Diskusi nggak ada modal, kasihan. Aduh, parah. Yang lain lah. Kau. Ini sudah Apa sudah kabar, masuk ke Mas pekan kedua ini, More. Saya dengan oten-oten minta data, Tuhan minta korban darah manusia, nggak ada satupun dari mereka yang mampu ini. Nggak ada. Jadi tadi kita sepakat ya bahwa korib dan karib itu sama di Islam dengan Yahudi. Karof dengan karib itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu jelas itu. Praktisi Judaism akui itu, dan kita juga sebagai Muslim jelas sekali ya, kurban itu berasal dari kata karib yang artinya mendekatkan diri. Nah, itu jelas itu. Jadi kita dengan Yahudi itu sama dalam proses ini, sedangkan orang Kristen melakukan korban manusia itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi mendekatkan diri kepada dewa. Saya bukakan lagi aib yang sangat memalukan ya. Yesaya 53 ayat 9. Itu seakan-akan Yesus itu dikubur bersama orang-orang jahat, padahal ayatnya Asyir itu orang kaya harusnya. Coba baca Yesaya 53 ayat 9. Dirubah terjemahannya sama mereka dengan penjahat-penjahat. Kurang ajar. Mentang-mentang kiri kanannya penjahat gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Coba Itu coba dia. coba. Lihat di original Coba. teksnya dulu, akhi. Tunggu. Coba. Buku saya sudah usang kali. Iya saya. Lepaskan dirinya di antara orang-orang fasik dan pada matinya bersama penjahat-penjahat. Padahal nggak ada kata penjahat-penjahat. Asyir di situ artinya rich, kaya. Aduh, nanti dia lari lagi ke ini, ke makamnya Yusuf Arimatea. Aduh, parah ini Kristen. Gila. Jadi untuk mengkomplitkan misi nubuatan Yesus, jadi dikubur bersama penjahat-penjahat gitu. Jadi seakan-akan yang di kanan dan kiri Yesus itu penjahat-penjahat itulah kurang lebih yang mewakili nubuatan itu. Padahal kata Asyir di situ artinya adalah kaya. Oh betul. Masya Allah. Ain, sin, yod dan res asir. Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Wih. Penipu dasar laknat. Kurang ajar bener ya mereka Jadi ini. ceritanya seakan-akan itu jadi Kalau di benar. KJP More, La haula wala. Ih gila betul. Wih, merinding saya ini. Ganti topik. Udah topik aja, turunin aja ini. Host nggak ada. Merinding saya betul, merinding. Ya Allah ya Karim. Turunin Nafiri nih, ganti yang lain aja. Ganti topik. Gantiin aja si Nafiri. Gak ada Jadi hubungannya ini. benarlah kata Al-Quran ya, bahwa sebagian dari mereka itu merubah-rubah firman Allah dari tempatnya. Sebagian dari mereka kata Allah, ya haula wala quwata illa billah. Asir, orang kaya diganti penjahat-penjahat. Dasar kablampets. Sudah nggak ada ganti topik, beda pemain ini sudah. Udah turun aja. Aduh, Pemain apa parah, kamu? parah, Kamu parah, cuma parah, pemain parah. badminton naik di sini. Parah, hancur, laknatullah alaih, Masya Allah. Sudah cuma ganti topik, orangnya sudah nggak ada, beda pemain. Kok bisa, aja Nafiri ini. kok bisa jauh begitu ya pindahnya ya, dari kata asir ini merubah menjadi penjahat gitu ya. Nggak berani debat. Wah, parah ini. Ayo teman-teman, mualaf semua, yang oten-oten, yang awam-awam ini, ayo. Nyembah kepada Tuhan yang satu yuk, tinggalkan penyembahan kepada dewa-dewa molok. La haula wala quwata illa billah. Syukran akhi, ini ilmu luar biasa ini. Iya.
Jadi Damian nggak bisa kasih data tadi lewat dia mau pakai tafsir dari tafsir apa dia nggak bisa kasih. Kalau saya ada tadi bahwa itu merujuk Yesaya 63 ayat 10 merujuk kepada Israel. Kenapa demikian? Tuhan membuat orang Israel pada waktu itu menderita sakit dan menderita ya di dalam pembuangan supaya apa? Ketika mereka sedang sakit, sedang menderita, ketika kita sedang sakit ya biasanya kita akan bertobat. Jadi orang Israel dibuat sakit oleh Tuhan, dibuat menderita oleh Tuhan pada waktu itu untuk apa? Untuk bertobat. Makanya setiap kita dalam keadaan sakit, kita sedang menderita, itu sebenarnya Tuhan sedang mengampuni dosa kita, mencuci kita dari segala dosa kita. Nah, setelah itu kita bertobat, maka kita diampuni. Itu sama di Islam begitu juga, akhi. Masya Allah. Jadi penyakit itu, sakit itu penghapus dosa. Allahu Akbar. Ya, Tuhannya Yesus memberkati ya. Tuhannya Yesus memberkati. Silakan. Ya. Tuhannya Yesus memberkati. Dan jangan pernah pusing dengan masalah agama ya, bukan agama yang ngasih kita makan. Itu aja bos. Oke, salam dari Tanah Batak, Koras. Kalau saya itu aku ketawa di Iya. Bang, yang muslim jangan ngajuin naik dulu, bingung nih hostnya nih. Yang Kristen yang mana? Maksudnya saudara Hombing ini, Yahudi dan Islam jangan bahas agama, biarkan kami ngajarkan agama penjajah. Biar semua pribumi masuk agama kami. Maksudnya dia gitu. Maaflah ya. Tanpa ada agama, norma-norma akan dilanggar semua. Bagaimana? Kasih John bentar ya, Bang ya. Kasih John bentar ya. Siang, Bang John. Selamat siang. Ya. Salam sehat. Lagi sakit ya kayaknya John ini, lemas. Mungkin Bang Sidik kurang makan, Bang Sidik. Kurang sehat kali ya, Bang. Korban Paulus. Enggak juga sih. Oh enggak. Habis makan ketupat tadi diantar sama tetangga. Oh. Makan dengan bungkusnya makanya lemas. Tuh, dibungkus pakai duit pula tadi. Aduh, enak kali dah. Enak kali ya. Teh air ya, teh air. Oh, jelas. Baik kan, orang Islam kan baik-baik kan? Baik. Apa Bang John mau diskusi, Bang? Si Billy ini apa dia? Ahli dia, Billy. Enak ini kalau ada Billy ini. Saya bisa banyak belajar dari dia. Ya, Bill. Gimana, Bill? Bill. Nggak ada yang ngomong. Ya Bang Sidik aja lah lawannya lah. Bill, gimana Bill? Tadi di ajaran Yahudi tadi Billy bilang tadi katanya dicuci juga di apa? Di akhir nanti ya, Bill. Billy, kok diam Billy? Jangan sama Lagi orang bikin yang kopi dia. tidak bisa dibodohin, Billy keluar-keluar. Woi, kenapa? Nah gitu dong, bicara dong, harus dipancing dulu dia baru bisa. Mau nanya Bill, kalau di ajaran Yahudi itu dicuci juga Bill ya? Tadi kamu salah dengar, bukan nanti di air zaman dicuci, enggak gitu. Tadi yang dibilang Yesaya 53 ayat 10 itu merujuk kepada orang Israel. Penderitaan orang Israel itu dikatakan sini God reply that the nation that Israel suffering. Penderitaan orang Israel itu merupakan hukuman atas perbuatan dosa mereka. Dan setelah mereka bertobat maka Tuhan akan mengampuninya. Jadi semua penderitaan, penyakit itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita lewat penyakit, lewat penderitaan. Setelah kita bertobat maka Bezrat Hashem semua akan dipulihkan kembali gitu. Oh, betul. Aku pikir tadi seperti dibilang Juma tadi sama seperti di Islam ada istilah dicuci dulu. Oh, ternyata beda versi toh. Oh ya. Aku salah dengar berarti. Iya. Aku pikir tadi seperti yang dibilang Juma kan di Muslim itu ada istilah dicuci dulu, ditebus dulu, dibersihkan dulu baru dimasukkan ke surga gitu. Karena kan
kayak penghukuman di dunia, dikirim dulu ke Nusa Kambangan, diponis dulu 10 tahun penjara, 20 tahun penjara, setelah itu dibebaskan. Seperti itu kalau di dalam agama Islam. Nah, oke, begini John. Di dalam kitabmu diterangkan bahwasanya Tuhan membalas perbuatan manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatanmu 50-50, 50% baik, 50% buruk, yang mana yang mau dibalas lebih dulu? Perbuatan baikmu dulu atau perbuatan jahatmu dulu? Saya enggak tuh. Makanya saya pengen tahu di mana tulis seperti katanya Tuhanmu manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, perbuatan baikmu 50%, perbuatan burukmu 50%. Kayak mana caranya diupah? Bersamaan gitu. Kamu ke surga, kamu ke neraka juga gitu. Au, alamak, meow. Di mana tertulis? Kau tadi mau membenarkan yang dibilang si Billy itu, padahal beda versi. Makanya aku tertawa, meluruskan sama Billy. Kira-kira apa benar yang dibilang si Juma itu sesuai yang dikatakan Billy? Ternyata berbeda rupanya. Makanya kau Juma jangan langsung framing. Nah, yang saya baca tadi, yang saya baca tadi, penyembah Dewa Molok, 2 Tawarik 7:14 yang saya bacakan, sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari perbuatan jahat mereka, maka aku akan mendengarkan dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Sama enggak dengan Islam? Sama. Ya, sebesar apapun dosa manusia, kalau bertaubat itu diampuni. Lah kamu tidak bertobat, tapi ditebus dosamu oleh manusia di atas tiang salib. Sekarang dosamu dikatakan diupah dengan perbuatan masing-masing, sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, perbuatan baikmu 50%, perbuatan burukmu 50%. Ini yang diupah yang mana? Jadi di dalam Islam saya pernah baca di surat An-Nisa 116. Jago Ayo, Akhi Sidik masuk, Akhi Sidik. Bahaya ini kalau sudah Al-Quran lampun saya. Bunyinya gimana? Coba dibacakan, Jon. Kita kalian dijawab dulu. Kenapa, Jon? Kenapa? Dijawab dulu. Upahnya tadi siapa? Upahnya yang mana tadi? Bang Sidik, itu ajarin John tuh Bang. Iya, jadi gini, saya ingin bertanya. Di surat An-Nisa 116 dikatakan yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT itu adalah dosa syirik, betul? Betul. Menyembah selain daripada Tuhannya para nabi itu tidak diampuni. Mati dalam keadaan kafir seperti itu tidak diampuni. Dosa yang lain diampuni. Silakan. Nah, berarti menyembah manusia syirik ya? Ya, jadi jelas ketika Juma bilang diampuni, semua dosa bisa diampuni, ternyata ada satu yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT. Betul? Ya jelas, karena Allah itu tukang cemburu. Coba kau baca kitabnya orang Yahudi yang kamu ambil terjemahannya. Tuhan itu cemburu, Tuhan itu pemarah. Kalau ada orang yang mengajarkan menyembah kepada selain daripada Dia, itu diperintahkan untuk dibunuh. Hayo. Nah, sementara Paulus mengajarkan dunia menyembah selain daripada Tuhannya Bani Israel. Gimana itu? Jadi dosa syirik itu, bentar dulu, santai. Dosa syirik. Ayo Akhi Sidik, maju Akhi Sidik. Menduakan Tuhan, betul ya? Ya, menyembah selain Tuhan, betul? Oh ya. Oke. Nah, setelah dosa saya itu, saya pernah menyembah selain Tuhan. Kemudian, apakah Allah SWT akan mengampuni saya karena kesalahan saya ketika saya mengikuti Dia? Padahal saya sudah pernah melakukan dosa itu. Oh tidak. Nah, berarti orang yang kalau kamu memohon ampun kepada Allah, ya diampuni. Tidak bisa diampuni karena satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni Allah SWT yaitu dosa mensyirikkan Dia, yang pernah menduakan Dia. Jadi lupa dia ngerti. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kalau Anda dengarkan, kalau hari ini Anda seketika menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi,
meninggalkan penyembahan terhadap persembahan kepada dewa Horus, dewa Zeus, maka semua dosa-dosamu itu dihapuskan, engkau terlahir kembali jadi suci. Yang dimaksud dosa tidak diampuni itu ketika kau mati dalam keadaan masih Kristen, dosamu itu tidak diampuni, kamu kekal di neraka. Tertulis di surat An-Nisa seperti itu. Baik. Parah Jon ini, parah. Tipu manusia Juma. Sering banget baca Al-Quran tapi nggak bisa baca gitu. Coba Juma baca dulu. Juma baca dulu ayat itu. Ingin saya dengar, jelaskanlah. Coba. Ayo, jangan main tipu-tipu lah. Zaman now masih mau tipu-tipu. Nggak ada yang tipu-tipu. Jadi begini bro, kan Terus yang mualaf itu gimana? Iya, karena dia sudah pernah menduakan Tuhan kan? Nah, terus? Iya, terus dosa yang tidak bisa diampuni Allah SWT apa? dosa syirik menduakan Allah. Kalau dengar dulu. Jadi selama dia masih hidup, ya, walaupun dia mengadakan dosa syirik, misalnya kamu ya Jon, selama kamu masih hidup dan mau bertobat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Iya. Kamu jangan lupa Allah Maha Pengampun. Betul. Allah Ya, satu dosa yang tidak bisa diampuni ketika orang itu pernah berbuat syirik. Ya, artinya ketika manusia itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Allah memperingatkan dari perbuatan syirik bahwa itu merupakan dosa yang tidak diampuni. Sekarang bisa diampuni nggak dosa syirik itu? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salafa wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada John yang kafir itu, jika John berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa John yang telah lalu. Dan jika John kembali lagi kepada kekufuran, maka sungguh akan berlaku, mereka akan dibinasakan. Oke? Tapi kalau Anda itu benar-benar bertaubat, dosa-dosamu akan diampuni. Ini dalil, Bung. Al-Anfal ayat 38. Ayo. Tapi kalau kau tidak bertaubat, lalu kemudian kamu mati, maka kau akan menjadi kuaci di neraka. Betul yang dibilang Juma itu. Artinya kalau saya pernah mencuri, membunuh, berzina, semuanya itu bisa diampuni oleh Allah SWT, terkecuali dosa syirik tadi. Itu bukan dosa syirik, syirik, masih bisa diampuni. Dosa syirik tidak bisa diampuni oleh Allah SWT. Semua dosa yang dilakukan si John, ya, itu ini Al-Anfal ayat 38. Dosa syirik. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Masih kurang dalilnya gitu. Ya udah jelas. An-Nisa 116 itu jelas itu ayat tentang orang yang mati dalam kekafiran. Belum dia bertobat, mati dalam kekafirannya. Dasar. Ada ditulis seperti itu. Lah, ini dalilnya apa nih? Baca lagi, coba. Jadi apa dalilnya ini? Jadi menurut kamu orang yang bersyahadat itu dosanya masih ada? Begini Juma, saya sudah begini kalian Ustaz Somad. Jurus Paulus lagi dipakai nih, jurus pendusta lagi dipakai. La haula wala quwata illa billah. Mu'alaf itu tidak ada ampunan di hadapan Allah SWT karena pernah syirik. Dosanya itu dasar. Saya curiga di dalam kepalamu itu nyangkut ada garpu dan sendok. Kamu makan, kau telan garpunya, nyangkut di otaknya. Yang tidak bisa diampuni Allah SWT itu adalah syirik. Nah, orang-orang mu'alaf itu kan udah pernah menduakan Tuhan. Nah, dosa mereka tidak akan bisa diampuni selama-lamanya. Kalau membunuh, berzina, mencuri, Allah SWT akan mengampuni. Tetapi tentang syirik, tiada ampun bagimu. Itu udah jelas loh. Bagaimana aku mau ikut masuk Islam, sedangkan satu dosa itu dia tidak punya kuasa untuk mengampuni. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bainahu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka yang telah bertobat
mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Oke? Jelas ya? Illal ladzina tabu Tadi saya sudah min nanya ba'di sama- dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang bertobat setelah mereka kafir dan melakukan perbaikan dalam hidupnya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 160. Ali Imran ayat 89. Oke. Udah ya, final ya di situ, jangan perbodoh diri. Iya. Artinya tadi kan saya sudah tanya dengan kau Juma. Apakah dosa yang tidak bisa diampuni Allah itu kau bilang dosa syirik? Betul, betul. Artinya Iya, dengarkan Bung. Tadi kan begini, Anda kan membawa narasi bahwa orang Islam itu masuk ke neraka, dicuci, di blender katanya. Dengarkan John. Tadi kau nggak konsekuen. dengarkan tadi kamu dengan Moribili, kau katakan kepada Moribili, apakah sama konsepnya di Islam, ada di blender. Orang-orang yang mati dalam keadaan bawa dosa, bukan dosa syirik, mereka diupah dosa-dosanya itu dengan dibersihkan, karena dosa adalah manusia harus diupah dengan dosanya. Tapi ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa menyembah Yesus. Orang yang menyembah Yesus itu apapun kebaikannya tetap aja di neraka kekal. Tapi orang yang tidak menyembah Yesus, hanya menyembah kepada Tuhannya para nabi yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dalam kehidupannya dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah mencuri, mati dia tapi tidak pernah menyembah Yesus, maka dosa-dosanya yang tidak diampuni, yang dia mati dalam keadaan tidak bertobat, dosa-dosa zina tadi, pembunuhan tadi itu dicuci di neraka. Setelahnya dia akan diangkat ke jannah, ke taman yang indah. Nah, orang yang menyembah Yesus, sebesar apapun kebaikannya tetap saja kekal di neraka. Itu maksudnya. Sampai sana paham? Jadi ada asbabun nuzulnya John itu. Gitu. Ayat Sementara di dalam 15 itu. Sementara di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai nomor 2 dikatakan, "Hai anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa. Tapi jika di antara kamu ada yang melakukan dosa, tidak mengapa, sebab ada Yesus sebagai pendamai terhadap dosa kita. Bukan cuma dosa kita, tapi dosa dunia." Oke? Makanya orang Kristen itu berani melakukan dosa karena ada Yesus sebagai pendamai. Ya kan? Benar nggak? Meow. Jadi ada asbab musabab John. Jadi gini John, gini asbabun nuzulnya gini John. Gini John. Ya, dosa jadi gini asbabun nuzulnya gini. Bisa diampuni. Tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan kami. Semua dosa bisa diampuni. Nah, berbeda dengan ajaran Islam tadi, hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT, yaitu dosa syirik. Semua dosa membunuh, berzina, mencuri, maling, korupsi, pokoknya selain daripada syirik. Gini, John, asbabun nuzul gini, John. Yang menunjukkan kepalsuan. Orang-orang yang pernah menyembah Yesus itu dianggap syirik. Nah, orang seperti ini, walaupun dia bertobat sekalipun, tiada maaf bagimu. Kenapa? Karena dosa yang satu ini yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT. Kamu mau ngajarin siapa ini? Kau ngajarin siapa ini? Islam atau sama penyembah Yesus? Habis kalau kamu sebenarnya selama dari kecil orang-orang Kristen itu kan nggak tahu apa-apa. Dia diajarin oleh kakeknya, oleh bapaknya, oleh ibunya tentang Yesus. Nah, ketika suatu saat mereka menemukan terang atau hidayah dan mereka bertobat, itu diampuni karena dia keadilan Tuhan. Bagaimana dia nggak tahu dari kecil tahunya Tuhan itu Yesus, tiba-tiba dia tahu Tuhan itu adalah Allah, gitu misalnya. Ya kan? Iya, betul. Dengan demikian itu keadilan Tuhan itu diampuni lah. Orang yang tidak diampuni dosanya ialah orang yang sudah tahu, sudah mendengar. Orang yang sudah mendengar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Abraham, tapi tetap keras kepala menyembah manusia. Juma, Billy ngomong tuh dengerin. Biar paham kau, Juma. Billy tuh kapan ngomong dengerin. Kok jadi saya yang paham gimana sih? Aduh, parah. Dengerin dulu Billy kapan ngomong, Juma. Lanjut Bil. Ya, jadi
Misalnya orang penyembah inilah, penyembah patung-patung lah kita, contohnya. Orang menyembah-nyembah patung-patung dari kecil diajarin gitu, bahwa Tuhan adalah patung ini, dewa ini, dewa ini. Dia nggak tahu sama sekali, tidak pernah mendengar sama sekali pengajaran tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Suatu kali dia mendengar itu dan perasaannya mulai mengusik ya, dan dia mencari kebenaran itu dan dia menemukan kebenaran itu dan dia bertobat. Loh, itu kan bukan berarti dia lari dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Tuhan. Betul, Billy, betul. Nah, betul. jadi itu diampuni. Jadi harusnya orang seperti itu, Billy, diampuni ya. Dosa dia yang telah melakukan syirik itu harus diampuni. Betul nggak, Billy? Dia itu melakukan syirik. Betul, karena dia tidak dari kecil memang diajarin begitu. Iya. Berarti kan dia telah berdosa dan dosa yang telah dilakukan di masa lalu itu harus diampuni. Benar nggak menurut Billy? Tapi Tuhan itu, dosa yang tidak diketahui itu tidak dianggap dosa oleh Tuhan. Tuhan itu maha adil. Ya, ketika dia tidak tahu itu adalah sebuah dosa, bagaimana maka dia tidak tidak dianggap dosa. mengetahui? Udah jelas-jelas, Billy, dia menyembah selain Tuhan. Tapi Dia kan yang belum disembah mendengar. orang itu bukan Allah, dia menyembah patung, menyembah Karena dia- Yesus. Nah, ini kan sesat ini, syirik ini. Menyembah Betul Yesus nggak? sesat gitu, maksudnya. Loh, menurut Aula SWT, menyembah Yesus itu sesat. Menyembah patung itu sesat. Itu adalah dosa syirik, betul? Jadi gini, tadi saya tekankan gini, ketika orang itu tidak tahu apa yang dilakukan itu adalah dosa, ketika orang itu tidak tahu apa oleh yang karena dilakukan itu salah, seharusnya itu tidak Aula ditutup SWT daripada dia. mengampuni dosa orang itu karena dia tidak tahu. Harusnya Aula SWT memaafkan orang itu karena dia tidak tahu tentang hal itu. Nah, inilah sebenarnya. Tetapi di ayat 116 tadi dikatakan John, itu ada asbabun nuzulnya, John. Turunnya ayat itu ada asbabun nuzul, ada asbab musabab. Jadi Tahu nggak? tidak ada pembersihan dan pengampunan selain dosa itu. John, Itu yang saya luruskan. Jontor gini, itu ada asbabun nuzul. Kamu ngerti nggak asbabun nuzul, asbab musabab gini? Asbab nuzul apa segala macam itu ayat udah saya tanya. Beberapa ustaz ulama udah saya tanya. Memang benar salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh ayat itu Allah turun gini, saya cerita ya. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sendiri senjata yang hilang itu dan menyerahkannya kepada Rifa'at. Sedang Busayr menggabungkan diri dengan kaum musyrikin dan menumpang pada Sulafa binti Sa'ad. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, An-Nisa 115-116 sebagai teguran kepada orang-orang yang menggabungkan diri dengan musuh setelah jelas kepadanya petunjuk. Jadi jelas kepadanya petunjuk Allah gitu loh, John. Jadi sini, Busayr ia murtad dan lari ke Mekah, menggabungkan diri kepada kaum musyrikin serta menumpang di rumah Sulafa binti Sa'ad. Ia mencaci maki Nabi dan kaum muslimin, maka turunlah ayat selanjutnya. Itu ya, John. Begitu, John, ceritanya. Asbab musababnya, asbabun nuzulnya gitu loh, John. Jontor. Begitu. Aku maunya itu Aula SWT itu gini, Sidik, maunya aku kalau bisa Aula SWT itu semua dosa itu diampuni termasuk dosa syirik. Jadi orang-orang yang pernah menyembah Nah iyalah. Ya, diampuni dosa syirik kalau dia login sebelum mati. Nggak ada bro. Kecuali dia login. Yang tidak bisa diampuni itu dosa syirik. Iya, baca itu Az-Zumar ayat 53, John, silakan. Gak bisa, Bang. Ya, jadi begini. saya kasih contoh dulu ya. Contoh Sidik ya. Kemudian Sidik pindah agama Kristen. Kemudian balik lagi dia ke Muslim. Nah, ini Sidik ternyata pernah melakukan syirik. Oke, John, kamu ngotot ya. Oke, saya ngotot sama kamu ya. Saya tanya gini sama kamu gini. Artinya, oke, kamu ngotot ya. Kamu sudah jelaskan. Tidak bisa diampuni itu ketika dia pindah agama, kemudian balik lagi ke Islam. Tidak akan diampuni. Oke, kami sudah jelaskan ya. Allah itu Maha Pengampun ya. Oke, sekarang coba kamu jelaskan, John. Kamu punya iman nggak? Punya nggak kamu iman, John? Kok nanya aku punya iman, kenapa? Iya, tanya aja. Kamu punya iman nggak? Ya, dibilang iman. Punya nggak, John? Dibilang punya, tapi enggak ada. John, diandalkan iman saya ini. John, kamu punya iman nggak? Enggak. Tadi orang telepon, sorry putus. Kamu punya iman nggak, John? Enggak. Ya, keyakinan adalah. Enggak berani dah. Ada ya, punya iman ya. Punya iman ya. Oke, kamu buka Matius 17. Iman sendiri nggak yakin dong kalau punya iman. Iya, yakin dong, John. 17:20. Punya ya?
Iya, kamu punya iman. Kan tadi kamu punya iman. Coba kamu buka Matius 17:20, John. Ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. John, saya minta kalau kamu punya iman kan datang di sini. Coba kamu pindah gunung itu, John. Saya sudah tahu pertanyaan. Ganti bang gunung, kata gunung itu. Iman. Ganti. Erik kejar itu ya, Erik. Saya izin ada telepon nih. John, kamu pindah loh, John. Diganti gunung tadi dengan pentol korek, bisa nggak? Udah jelas tadi saya jawabkan. Kalau soal iman, saya tidak bisa mengatakannya, tapi soal keyakinan. Enggak. Kamu harus pindahkan gunung itu, John. Karena kan di situ kamu punya iman. Nggak bisa loh. Gak usah gunung, pentol korek aja, John. Pentol korek aja, John. Coba siapa yang bisa open cam itu? Korek-korek masih ditaruh di atas sama disuruh pindahin sama John tuh. Kamu ngotot ya, John. Kami udah jelaskan kamu ngotot. Saya maunya kamu jawab itu, John. Tadi Bang Erik lanjut lah. ampunan dosa. Bang Juma lanjut satu telepon dulu ntar. Tuhan itu Bagi sebenarnya siapa yang tidak harus mengikuti kita- Rasulullah, Jadi ajaran begini kita Rasulullah, keluar. John, maka dia dikatakan tersesat. Erik, betul. Gini. Wa may Tadi aku bilang. yushaqiqir rasul Nah, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad SAW adalah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali, John. Iya. Jadi betul. Anda ini tidak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Makanya Maka tempat aku Anda bilang. adalah di neraka jahanam. Kecuali Nah. Anda sebelum Anda wafat, Anda bertobat, kembali ke jalannya Nabi Muhammad SAW, Anda akan diterima ampunannya, ya. Anda di situ menjadi fitrah. Tetapi yang jadi masalah Atri cuma fitrah, satu dosa Anda yang bersih, tidak bisa suci. diampuni oleh Allah SWT itu, brother. Bisa kecuali Anda bertobat Loh, sebelum itu wafat, ada sebelum maut dalilnya. menjemput. Aduh, John masih ngotot ya John ini. Itu ada Udah dibilang ada asbabun nuzulnya gitu. Satunya dosa. Gini John, seperti contoh asbabun nuzul gini ya John. John gini. Gini John. Adalah dosa sirik. John. Itu John. ada Sekarang dalil. asbabun nuzulnya kayak gini. Gini misal contoh. Iya bang. Naikkan teman kita si Kelvin Pera Istar 381. Iya, aku juga lihat. Saya biar istirahat dulu. Saya kan dari Biar pagi di Gunda sini. gantiin saya aja, Gunda gantiin saja. Saya dari pagi di sini. Cuma mau makan dulu dia mau makan. Iya. Dulu dia. Siapa yang mau? Kasihan lah. Oh, udah pindah turun. Jadi More yang pergi. Allahu Akbar. Ya udah naikkan beliau. Udah kalau Saya cuma lihat. mau makan silakan makan lah. Iya, saya rehat dulu sebentar ya teman-teman sekalian. Silakan, di sini guru-guru saya banyak kok. Ada guru-guru saya semua di sini. Ya iyalah sahabatku. Minal aidin wal faizin. Ya, Assalamualaikum Gunda. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Iya, sama-sama, Bang. Iya. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut. Saya tetap di sini. Kalau misalnya ada teman kita dari Kristen dinaikkan aja, saya diturunkan enggak apa-apa. Silakan. Iya ntar saya tempeleng besok Ya, saya. oke, Bang. Langsung lanjut John. Ya, Abang Kores. jadi itulah tadi permasalahannya tadi karena saya membaca ayat Assalamualaikum Bang 116. Kores, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin ya Bang. Izin. Ikhwan fi sabilillah. Aku balau minna wa minkum syamana wa syamakum asatid fillah. Yang di majelis TikTok One Abi di channel Gurunda dan kawan-kawan sekalian yang menyaksikan. Amin. Ya, John. Silakan John. Kenapa? Iya lanjut lah. Oke, jadi kan permasalahan tadi itu karena di dalam Al-Quran itu saya baca satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni itu yaitu dosa syirik. Jadi Iya. kalau dosa selain daripada syirik itu masih dimaafkan, masih diampuni. Tetapi begitu ada dosa syirik di dalam manusia tiada maaf bagimu. Itu udah jelas Allah SWT. Dia tegas.
Dia pencemburu seperti kata Juma tadi. Dan dia tidak akan mengampuni dosa itu. Jadi semua dosa, oke, gua ampuni. Cuman hati-hati lo. Begitu lo pernah menduakan gue, tiada maaf bagi lo. Itu kata Allah SWT. Nah, orang-orang yang pernah menduakan Allah SWT, seharusnya mereka itu diampuni dong. Kan nggak tahu. Ini kalau sudah begini John, kamu udah fitnah nih. Ya, kan, John, kamu mau keras John? Ya silakan lah, jelaskan dulu. Ayat 116 itu tiada. Kamu tahu nggak? Coba kamu buka apa definisi asbabun nuzul coba. Bukan nggak asbab, kan udah dibilangin John kamu. Di mana asbab nuzul tertulis? Kamu coba buka asbab. Loh, tadi udah dibilangin kok, udah diceritain tentang asbabun nuzul. Sekarang definisi asbabun nuzul apa John? Coba kamu jelaskan asbabun nuzul. Tanpa pengecualian. Ya, jadi kalau latar belakang itu ayat itu kita nggak menyangkal, tetapi ketetapan Allah ketika dia mengatakan tiada maaf bagimu, ya, tiada ampun bagimu orang-orang yang melakukan syirik, itu nggak akan berubah, bro, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Jangan kau mencari kebenaran, mencari cocok logi. Allah SWT itu konsisten, tidak ada ampun, tidak ada ampun. Lanjut Bang. Iya, gitu dong. Lanjut Bang Moreal, Bang Kores orang telepon lagi. Ya biar dengar suaranya Bang Kores sudah lama. Iya, silakan Kores bicara. Udah makan Kores? Kalau udah makan, coba kau ngomong dulu, gantian kita. Oh, lagi ini Bang Erik kali. Iya, memang benar John. Dosa syirik itu memang tidak diampuni Allah. Nah, gitu dong. Iya, benar dikatakan juga banyak dalilnya dosa syirik itu. Tapi kalau kau jujur kayak gitu. Kalau pada saat dia seperti Anda ini wafatnya, ya masih menuhankan manusia, di akhirat dia tidak akan diampuni, maka neraka jahanamlah tempatnya. Kalau dia bertaubat sebelum maut menjemput atau ajal mendatanginya, menghampirinya, dia bertobat dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Sang Pencipta, kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan ajaran Islam, ya, dan begitu juga Al-Qur'an sebagai kitab sucinya orang Islam, firman-Nya Allah, maka dia dosa yang telah lalu itu akan diampuni. Al-Anfal 38. Udah dibacakan Bang Zuma tadi dalilnya Bang Zuma. Iya. Kamu udah dibacakan banyak ayatnya John. Quran. Kenapa kita nggak nanya balik aja Asatid Villa? Kenapa kita nggak nanya balik aja ke John gitu? Kita kan ada tuh dalam Az-Zumar 53 tadi udah dibacakan juga oleh Bang Erik. Allah Azza wa Jalla itu mengampuni dosa-dosa semuanya, nggak ada kata kecuali di sana. Nah, sekarang John, ada nggak Yesus itu bilang dia mengampuni dosa-dosa semuanya? Ada nggak? Jadi begini. Dijawab. Sebelum kau naik. Dijawab. Az-Zumar 53 loh. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, bentar. Nah, kalau Yesus ada nggak? Ya, ada. Jadi di mana? Mengampuni semua dosa manusia. Di mana tertulisnya, coba pengen tahu. Ya, jadi yang pertanyaan saya sebentarnya itu harus kau dengar dulu. Udah dijawab. Iya, Az-Zumar ayat 53, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nggak ada kata kecuali di sana. An-Nisa 116 kau baca dulu. Udah terlingkup ke dalam Az-Zumar ayat 53. An-Nisa 116. Az-Zumar ayat 53-nya kenapa ketakutan untuk dibaca? Iya, aku tahu. Itu benar. Ah, kalau udah tahu di mana Yesus mengampuni dosa-dosa semuanya kalau gitu? Di mana? An-Nisa 116 itu salah. Enggak, itu pun tidak diampuni. Tapi ketika Allah sudah bilang semua dosa diampuninya, maka dosa syirik pun termasuk karena semuanya di sana. Nggak ada kata kecuali. Nah, sekarang yang gue pengen tahu dari John, di mana Yesus itu mengampuni dosa-dosa semuanya? Di mana? Pengen tahu gue. Di dalam An-Nisa 116 satu-satunya dosa yang. Oke, kita lihat di dalam An-Nisa ada nggak Yesus mengampuni dosa-dosa semuanya? Coba kita lihat, siapa tahu ada dibahas di sana. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Aduh, batu kemenangan ini. Itu dosa. Biar kau tahu ya. Iya, dosa syirik di sana kan kecuali tidak diampuni kecuali dosa syirik. Kenapa? Kalau kita tidak bertobat, maka dosa syirik tidak diampuni. Tapi ketika kita bertobat, semua dosa diampuni. Nah, sekarang John, di mana Yesus mengampuni dosa-dosa semuanya? Di mana? Ada nggak?
Coba kau bacakan dulu 116 sekali lagi. Selamat datang di kebenaran. Yesus itu nggak mampu mengampuni dosa semuanya, Bre. Nggak bisa. Cocok logi untuk membela keimananmu. Waduh. Lo ayatnya cocok lagi. Ayat Az-Zumar 23 itu ada di Al-Quran. Kenapa ketakutan? Banyak. Quran Az-Zumar itu ada di Al-Quran. Belum, nanti ada lagi yang di sini. Ada lagi yang itu tadi Az-Zumar 53. Nanti ada lagi yang di surah Al-Imran juga, Bang Kores. di Al-Imran ayat 103 ayat 89. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Ya, Sekarang John, di mana ada Yesus itu mengampuni dosa-dosa semuanya, dan di mana Yesus itu menyelamatkan orang yang sudah ada di tepi jurang neraka? Ada nggak? Semua dosa orang yang bertobat akan diampuni kecuali mana dalilnya? Lu tuh jangan lebih sok pinter daripada Yesus. Yesus lu itu fakir ilmu untuk mengampuni dosa gitu loh. Di mana coba? 116 ya. Udah dijawab sama Az-Zumar ayat 53. Dalil biblos lu. Sekarang yang kita tanya, dalil biblos lu mana? Ada nggak? Ada nggak? Yesus mengampuni semua dosa. Mana dalam dalil biblos lu? Tenang aja, kau itu nggak usah perlu khawatir. Kalau Yesus enggak, gue khawatir karena gue takutnya orang-orang Kristen tidak selamat semuanya karena Yesus tidak mengampuni semua dosa. Ternyata kau mau menyamakan Yesus dengan Allah SWT. Gue ini pengen menyamakan ceritanya. Cuma kalau Yesus yang nggak ada mengampuni semua dosa, jadinya Yesus bukan Allah, John. Ternyata dia percaya juga. Mau kabur, John. Memang gue ingin menyamakan ceritanya. Gue ingin menyamakan. Tapi apa ujung-ujungnya? Ternyata Yesus nggak bisa mengampuni dosa semuanya. Ya Yesus bukan Allah jadinya. Coba, dosa apa yang tidak bisa diampuni Yesus? Ayo dong. Ya jawab, John. Kami bertanya. Gimana? Coba, di mana? Az-Zumar ayat 53 udah jelas. Itu melingkupi An-Nisa 116. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ada kata semuanya di sana. Yang gua pengen tahu di mana Yesus mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena di sini fatalnya gitu. Misalnya kita lihat ya, dosa yang tidak bisa dihapus oleh Yesus itu ada di sini. Udahlah deh, John. Kamu jawab aja, John. Nah, Markus 3:29, John. Markus 3:29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lihat, Yesus lu nggak bisa ngapa-ngapain, tertunduk lesu ketika ada orang yang menghujat Roh Kudus. Iya, kayak kamu, John. Jadi kamu sudah menghujat Roh Kudus, kamu, John. Lu menghujat Roh Kudus, John. Lu bilang Roh Kudus adalah Tuhan, adalah Allah gitu. Itu kan menghujat. Apa itu menghujat dalam KBBI? Menghujat. Sementara di Yohanes itu ada Roh Kudus, Lukas 1:15. Kamu menghujat Roh Kudus, kamu, John. Jadi orang-orang yang diampuni kamu, John. Atau yang tukar balik masuk Islam itu tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Udah, lu nggak usah mikirin yang di Islam. Di Islam itu semua dihapus dosanya. Dosa-dosanya diampuni semuanya. Yang lu pikirin sekarang, kenapa Yesus tidak tertulis mengampuni dosa-dosa semuanya seperti yang ada di dalam Islam? Nah, ini gue share screen ya. An-Nisa 116. Nah, ini nih. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Jedar, Yesus lu lesu. Nggak bisa dia menolong orang yang sudah menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat? Kita lihat di KBBI. KBBI, hujat. Nah, hujat adalah mencaci. Nah, ini ya. Mencaci, mencela, mengfitnah. Nah, orang-orang Kristen itu mengfitnah Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah Yahweh. Nah, kalian semua ini nggak selamat. Dibetulkan kan gua? Sekarang gimana caranya lu bisa melawan? Jadi Tuhan kami itu satu-satunya dosa itu yang tidak bisa diampuni itu menghujat Roh Kudus, betul. Kabur Iya. Betul banget itu. Ya, jadi mengfitnah ya. Diampuni. Nah, sekarang berarti Yesus lembek, dia nggak bisa jadi juru selamat untuk orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Dia tidak akan mengampuni orang yang seperti itu.
Betul, betul. Di mana tidak akan tuh di mana? Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Tuh Yesus nggak bisa ngasih. Itu udah jelas, tidak akan diampuni kan? Orang yang menghujat Roh Kudus. Tidak mendapat ampun selama-lamanya. Nah, sekarang gimana Yesus ini bisa takluk melawan orang-orang yang menghujat Roh Kudus kalau tidak bisa mengampuni? Itu Bang Kores, ayat selanjutnya Bang apa itu Bang? Ayat selanjutnya Bang. Ayat selanjutnya Bang. Yang selanjutnya sama juga ini di sini. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Iya. Nah, di sini kan Muslim ini kan dia mengatakan Roh Kudus adalah Jibril, ikhwannya. Itu kan menghujat. Itu tuh jadinya percuma orang-orang Muslim yang masuk Kristen. Nggak akan diampuni dia. Itu bukan menghujat. Beda menghujat itu, bro. Menghujat itu memaki loh. Menghujat tuh apa? Kita balik lagi ke sini. Mengfitnah. Mencaci. Mengfitnah. Nih, mengfitnah. Menghujat itu mengfitnah ya. Kamu jangan bohong-bohong kamu. Iya, silakan. Mencaci maki. Ayo lu, makin lemes lu kan jadinya sekarang kan. Lu sih ketemu gua pas udah bulan puasa. Dosa sirik itu tiada maaf bagimu. Lu kelamaan gue lihat kayak pantau sebulan gue tahan-tahan ini ya dialog siang hari. Sekarang udah lepas bulan puasa, telah habis sudah bulan-bulan haram. Habis kau Jo. Siksa lu sekarang. Jadi intinya menghujat Tuhan boleh Bang. Intinya menghujat Tuhan bisa diampuni, ya. Menghujat itu anak manusia, menghujat anak manusia yang dituhankan itu boleh. Iya, menghujat Yesus bisa, menghujat Yesus ia akan diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus nggak bisa. Nah, di sini lu ketar-ketir lu bubuk. Ini Lukas 12:10 ya, Lukas 12:10. Nggak bisa dia menunjukkan hati menghujat. Ya ini artinya. Jangan. Dosa sirik tidak bisa diampuni. Kemana lu? Semua dosa Hujat itu fitnah. Fitnah betul. Ya caci maki betul. Itulah yang dibilang daripada menghujat. Ini mengfitnah, woi. Ini yang kedua KBBI loh, KBBI web.id. Ini bukan dari Biblos ya, ini dari KBBI. Menghujat itu mengfitnah. Orang Islam yang masuk Kristen, mereka nggak akan diampuni karena mereka telah mengfitnah Roh Kudus versi Kristen dengan dibilang itu adalah Jibril. Tuhan. Nggak ada fitnah seperti itu. Itu bukan fitnah namanya. Orang Islam yang masuk Kristen itu kan nggak akan diampuni jatuhnya, sia-sia mereka. Kenapa tidak diampuni? Ya karena mereka mengfitnah Roh Kudus adalah Jibril. Kapan dia memfitnah? Coba aku tanya. Lah, ketika mereka menjadi Islam kan ala Roh Kudus ala Kristen kan nggak ada. Bukan Jibril, iya nggak? Kecuali dalam Kristen juga Jibril gitu loh. Pernah memfitnah Roh Kudus itu. Mereka sudah mengakui. Mereka mengfitnah dengan mengatakan Roh Kudus adalah Jibril, maka mereka mengfitnah. Ayo lo, mau kabur kemana lo? Mereka nggak pernah memfitnah seperti itu. Yang ngomong itu ulama kalian katanya. Kami nggak pernah. Bukan gini loh John. Bukan, ini tujuan Bibel kalian itu menuduh Islam itu menghina atau menghujat Roh Kudus. Nah, gua pakai ya. Pengikut daripada ulama-ulama itu kan mendengar penjelasan ulama mengenai siapa Roh Kudus. Mereka itu hanya seperti itu. Artinya mereka tidaklah memfitnah yang ya, tapi mereka mengimani ketika mereka di Islam, mereka mengimani Roh Kudus adalah nama lain dari Jibril alaihi salam. Dia tidak menghujat. Nah, tapi ketika mereka mereka mengimani, maka mereka mengfitnah jatuhnya. Enggak beda memfitnah. Nah, ketika mereka mengfitnah, maka mereka menghujat Roh Kudus. Nggak selamat jadinya, John. Memfitnah dengan mengimani itu dua hal yang berbeda. Kores, belajar lagi kau bahas. Oh, ya udah. Lalu kenapa di sini menghujat, jatuhnya malah mengfitnah di sini? Kenapa? Iya, artinya benar. Kalau kenapa di sini menghujat malah memfitnah di sini? Ayo, kenapa? Roh Kudus, menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampunan sekalipun. Nah, iya, ini. Nah, ketika Roh Kudus dibilang Jibril, berarti itu bukan memfitnah ya? Ayo. Jadi jelas ya. Jadi dijawab dulu. Ketika bilang Roh Kudus adalah Jibril, maka itu bukan menghujat. Udah jelas ya. Dijawab. Ayo dijawab. Kamu menghujat tuh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dibilang adalah Jibril, maka itu bukan menghujat. Setuju?
Jadi dosa di dalam Kristen yang tidak bisa diampuni. Aduh, kabur-kaburan ya. Nah, kalau di Islam itu dosa syirik. Nah, itu bedanya. Satu John, syirik, satu kamu menghujat. setiap diskusi mengajak Roh Kudus. Oke, Katanya lalu waktu yang kita kedua, kabur. Yesus tidak pernah tertulis dia mengampuni semua dosa. Selamat datang di kebenaran, itulah yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Ya, Yesus itu cuma anak manusia biasa. Kalau Yesus pun bukan Alhamdulillah. Tuhan, itu nggak jadi masalah, ya kan? Nggak jadi masalah. Ya memang nggak ada tertulis, lu mah dari lu ke Al-Quran sholat skriptura, tapi ke Bibes tidak sholat skriptura. Padahal gua ini mau Al-Quran mau Bibes sholat skriptura gua. Apa yang tertulis itu gua imani. Sekarang masalahnya begini, kenapa dosa syirik nggak bisa diampuni oleh Allah itu? Enggak, kenapa ada Az-Zumar 53 dosa-dosa semuanya diampuni. Iya betul, semua dosa diampuni kecuali Di mana tertulis Az-Zumar? Kita buka sekarang Az-Zumar 53. Ada nggak kecuali di situ? ya kecuali An-Nisa 116. Kecuali An-Nisa, di mana tertulis kecuali An-Nisa di dalam Az-Zumar? Coba kita lihat. Kecuali yang di dalam An-Nisa 116. Coba kau baca. Di mana kecuali yang di dalam ya? Kamu jangan bohong-bohong kamu. Kita baca sama-sama di sini. 116 dosa yang tidak bisa diampuni. Kamu bohong-bohong aja kerjanya kamu ya. Dosa apa yang tidak bisa diampuni oleh Allah? John, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu. Baca bersama-sama. Apakah ada kata kecuali di dalam Az-Zumar ayat 53? Iya, kecuali yang di 116. Iya. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari kasih Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Saya setuju. Semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana kata kecualinya di sini? Allah Ghafur Rahim. Betul, saya setuju. Artinya di mana kata kecualinya di sini? Di An-Nisa 116 Allah SWT. Di Az-Zumar 53 yang gua tanya, di mana? Di situ benar, semua dosa bisa diampuni. Tetapi nggak ada kata kecuali ya, sepakat ya? Iya, 116 dipakai. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu sekarang Yesus di mana dia mengampuni dosa-dosa semuanya? Iya. Jadi semua dosa itu bisa diampuni. Tetapi alhamdulillah, kalau ada semua kontradiksi dong. Kalau ada kata kecuali, kontradiksi jatuhnya tuh ya. Kontradiksi berarti antara satu-satu. Nah, kalau begitu kenapa lu comot-comot dalil? Kalau gua Bibel semua dalil gua pakai loh. Siapa yang coba? Yesus menghapus dosa dunia, gua pakai. Yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni dosanya, gua pakai. Dan gue bisa menjelaskan itu gitu. Kenapa lu nggak bisa menjelaskan yang ada di dalam Al-Quran ketika lu menemukan dalil-dalil seperti ini? Coba jelaskan 116. Apa pendapatmu tentang ayat itu? Coba jelaskan. Nah, gue jelasin ya. Lu diem. Nah, sekarang ini An-Nisa 116. Lu mesti melihat di sini. Apa menurut kamu pendapat kau tentang ayat 116? Silakan. Ya, tunggu. Nah gitu dong. Kalau lu minta penjelasan, gue jelasin dengan seksama. An-Nisa 116 ketika Allah mengatakan kecuali dosa syirik, itu gue buka dulu dalilnya deh. An-Nisa 116. Kecuali dosa syirik. An-Nisa 116. Ini kenapa gue jadi Yahoo ya yang searching ya? Jadi susah deh. Tafsir web. Kecuali dosa syirik. Pakai kecuali pula, parah ini. Iya, nanti di sini gue jelasin. Makan semua makan. Yo, selamat makan. John. Jentor. Inilah. Udah bertahun-tahun diskusi kok masih mundur aja pemikiran. Bukan, saya mau masuk Islam, tapi begitu saya baca satu-satu. Nggak perlu, John, nggak perlu. Biar aja kau kafir lo udah. Biar aja kau jadi benar neraka kau John. Mendingan. Ini udah gua buka ya. Aduh. Tadi kan dari ini soalnya apa? Gua jadi pakai ini loh. Kok nggak ada komen-komennya?
Bang John nanti kalau masuk Islam nggak ada teman ngobrol lagi. Iya, makanya aku bilang kan dosa yang tidak diampuni itu dosa syirik itu. Nah, perhatikan di sini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ini adalah orang yang tidak bertobat. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita tidak bertobat kepada Allah. Itu akan diampuni. Kenapa? Karena kita melakukan sholat. Di mana? Nah, terkhusus untuk dosa syirik, ini pertobatannya itu harus dilafalkan, harus diucapkan gitu. Paham lu ya? Di Al-Imran John ayat 89, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gini Bil. Loh, apalagi? Tetapi jika mereka berhenti, terkait tadi kau katanya memualaf, bentar. Jadi terkait katanya kau memualaf, ternyata baca ayat tersebut di An-Nisa 116, akhirnya kau mundur. Berarti Anda berputus asa. Apa di surah Al-Jumar 53? Janganlah kamu berputus asa, katanya John, kata Allah. Di sini kau sudah putus asa, John, setelah membacakan surah Nisa 116. Kata Allah, kau jangan berputus asa, John. Ayo, asyhadu. Seharusnya asyhadu. Allah SWT itu mengatakan, sekalipun kamu melakukan dosa syirik, maka kamu akan tetap kuampuni. Nah, kan enak dengernya. Nggak bisa, John, karena di sini kalau misalnya diampuni tapi mereka tidak bertaubat, nah ini jatuhnya